Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1034. Blood9 berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, kenapa aku harus takut? Ketika saatnya tiba, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Kami akan bertarung di jaringan pertempuran seperti sebelumnya, jadi aku tidak perlu menghindari memukulmu. Petik 2. Tekad mantan sembilan darah untuk bertarung harus kuat untuk menjadi anggota Batalion Dewa Darah. Dia tidak menjadi sedih ketika dia menyadari bahwa kemampuan Tang Wulin telah meningkat. Sebaliknya, itu mengilhami semangat juangnya. Tentu, Tang Wulin setuju dengan anggukan. Dia meninggalkan Batalion Dewa Darah dengan terburu-buru dan tiba di area istirahat. Di kejauhan, Tang Wulin melihat Long Yuxue. Dia duduk di sudut kafe dengan cangkir kopi panas mengepul di tangannya. Dia terkejut menemukan bahwa Long Yuxue tidak mengenakan seragam militer hari ini. Sebaliknya, dia mengenakan sweater wol leher tinggi. Rambut panjangnya diikat menjadi kuncir kuda yang membuatnya tampak segar dan nyaman. Dari samping, orang bisa melihat kecantikannya dengan bulu matanya yang panjang bergetar lembut di angin. Dia kurang berani dibandingkan dengan dirinya yang biasa tetapi tampil lebih feminin sekarang. Tang Wulin maju dengan langkah cepat dan muncul di depannya. Dia duduk. Meskipun Long Yuxue hanya memakai riasan ringan, wajahnya tetap terlihat lebih baik. Anda di sini. Aku di sini. Apa yang terjadi? Tanya Tang Wulin. Apa yang kamu minum? Long Yuxue menjawab dengan jawaban yang tidak relevan sementara pandangan di matanya muncul seolah dia menghindarinya. Tang Wulin memesan secangkir kopi hitam dari pelayan. Dia belum pernah menikmati susu sejak dia masih muda. Dia juga tidak menambahkan hal lain ke kopinya. Segera, secangkir kopi yang kaya dan harum disajikan. Tang Wulin memandang Long Yuxue yang tampak dalam suasana hati termenung hari ini, tapi dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Dia menyesap kopinya dan mencium aroma yang kuat, yang diwarnai dengan sedikit kepahitan, melayang di sekujur tubuhnya. Itu menenangkan semangatnya. Wulin, Jiang Wuyue mengatakan bahwa kamu sudah punya pacar. Apakah itu benar? Tanya Long Yuxue saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berbicara, dengar, aku cukup tampan. Bukankah normal bagiku untuk punya pacar? Ada apa? Iya, bukankah itu normal baginya untuk memiliki pacar ketika dia begitu luar biasa? Long Yuxue menyadari bahwa hampir setiap prajurit wanita di ketentaraan yang telah bertemu Tang Wulin memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia menceritakan sejumlah prajurit wanita yang berada pada usia yang tepat untuknya juga. Hanya saja dia menjaga profil rendah dan jarang daerah istirahat. Karenanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dekat dengannya. Apakah kamu sangat mencintainya? Seperti apa dia? Tanya Long Yuxue. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Ya, saya sangat mencintainya. Bagaimana dia suka? Terus terang, saya tidak tahu. Ketika saya pertama kali mengenalnya, dia akan selalu mengambil inisiatif untuk mendekati saya yang saya tidak mengerti pada saat itu, waktu. Secara bertahap, kami menjadi teman dekat. Kami teman sekolah, dan kami menghabiskan setiap hari berkultivasi bersama. Kami bertemu satu sama lain setiap hari. Seiring berjalannya waktu, hubungan kami mulai berkembang. Petik 2. Suatu hari, karena alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mulai menjauh dari saya. Saya tidak mengerti mengapa, namun, dia akan selalu muncul pada saat-saat penting. Dia bahkan akan mengorbankan dirinya untuk melindungi saya. Kami masih muda saat itu, jadi saya tidak mengerti hubungan yang kami miliki. Namun, saya tahu bahwa saya tidak bisa hidup tanpa dia dalam hidup saya lagi. Dia telah menjadi bagian yang sangat penting dari saya yang tidak bisa lagi dihilangkan. Petik 2. Kami telah mengalami banyak kesulitan yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Kami berpisah satu kali, dan saya tidak dapat menemukannya. Namun, pada saat saya menghadapi kematian, dia kembali ke sisi saya dan mengorbankan hidupnya untuk melindungi saya. Dia orang yang kompleks siapa yang sulit untuk dipahami. Jadi, aku tidak tahu seperti apa dia. Namun, aku tahu satu hal. Dia mencintaiku dan aku juga mencintainya, itu sudah cukup. Aku akan selalu mencintainya tidak peduli siapa dia. Petik 2. Aku akan selalu mencintainya, tidak peduli siapa dia. Petik 1.
Kata-kata sederhana yang diucapkan oleh Tang Wulin ini penuh dengan kasih sayang yang mendalam sehingga mereka membuat langit dan bumi bergetar. Masih ada secercah harapan di hati Long Yuxue pada awalnya. Namun pada saat yang tepat ini, wajahnya yang menawan berubah pucat, begitu pucat sehingga tampak mengerikan. Tang Wulin bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Dia dengan santai menyesap kopinya. Aku suka setiap bagian darinya. Aku hanya berharap untuk bekerja keras agar menjadi lebih kuat sehingga aku bisa melindunginya dengan lebih baik di masa depan, daripada membiarkannya melindungiku. Yuxue, apakah kamu mendengarkan aku? Oh, Long Yuxue mengangguk dengan susah payah. Tang Wulin bertanya sekali lagi, apa yang ingin kamu bicarakan? Long Yuxue menggelengkan kepalanya dengan keras dan berdiri. Tidak ada. Tiba-tiba aku ingat bahwa aku ada sesuatu yang harus dilakukan di kantor dinas khusus. Aku akan pergi ke sana dulu. Segera setelah itu, dia berlari keluar yang muncul seolah-olah dia sedang melarikan diri. Tatapan Tang Wulin tidak mengikuti setelah bayangannya pergi, tetapi ia menundukkan kepalanya dengan tenang dan menyeruput kopi hitam di tangannya. Petik 2 tanda seru. Bagaimana kamu bisa menyakitinya seperti itu? Tiba-tiba, sebuah tangan besar meraih kerahnya dan menariknya dari kursi. Tatapan Tang Wulin tampak sangat jernih, saat ia melihat Jiang Wuyue yang tinggi dan besar. Tak perlu dikatakan, Jiang Wuyue sama ganasnya dengan singa saat ini. Justru karena aku tidak ingin menyakitinya lagi di kemudian hari aku mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku tidak bisa memengaruhinya untuk mencintai seseorang, tapi setidaknya, aku harus memberitahunya di mana cintaku berada. Apakah Anda mengerti prinsip menderita rasa sakit jangka pendek untuk membebaskan diri dari penderitaan yang tak berkesudahan? Mungkinkah Anda masih ingin menyatukan kita? Jiang Wuyue tertegun saat ia melonggarkan genggamannya di tangan Tang Wulin tanpa sadar. Dia duduk di kursi yang Long Yuxue duduki sebelumnya. Dengan kedua tangan terikat di belakang kepalanya, dia berbicara dengan cemberut, dia menyukaimu, aku tahu itu. Dia masih menyukaimu bahkan setelah aku memberitahunya bahwa kau sudah punya pacar. Tang Wulin menghela nafas. Itu sebabnya aku ingin dia mengerti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk bersama. Lebih baik menderita rasa sakit jangka pendek untuk membebaskan diri dari penderitaan yang tak berkesudahan. Jiang Wuyue menggaruk kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit, saya minta maaf karena saya impulsif sebelumnya. Saya tidak tahan melihatnya begitu kesakitan. Apakah bahkan tidak ada sedikit peluang antara Anda dan dia? Tang Wulin mengangkat cangkir kopi di hadapannya. Hati semua orang seperti gelas. Volumenya terbatas, seperti gelasku sudah diisi. Itu bahkan tidak bisa berisi setetes lagi. Jiang Wuyue berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, mengapa Anda harus berbicara dengan cara puitis seperti itu? Tidak bisakah Anda mengatakan, tidak? Tang Wulin memutar matanya. Baiklah. Ini adalah kesempatanmu untuk mengekspresikan diri. Apa yang kamu lakukan di sini berdiri di sampingku? Yuxue adalah gadis yang baik. Pergi mengejarnya. Jiang Wuyue ragu-ragu dan berkata, jadi saya harus mengejarnya. Apakah tidak apa-apa? Tang Wulin hampir tak bisa berkata apa-apa saat dia menjawab, kejar dia. Ada peluang tipis, tetapi tidak ada jika Anda tidak. Pergi atau tidak, sesuka Anda. Jiang Wuyue menatapnya dengan ekspresi ragu-ragu dan berbicara, mengapa kamu merasa sangat tahu tentang hal ini? Mungkinkah kamu memiliki banyak pacar di masa lalu? Tubuh Tang Wulin menegang sejenak. Bagaimanapun, aku punya pacar. Ini adalah keterampilan alami, dan itu tidak berhubungan dengan berapa banyak pacar yang aku miliki. Oke, aku pergi sekarang. Tang Wulin menyaksikan Jiang Wuyue berdiri. Dia kemudian pergi dengan langkah besar dan sepertinya dia menuju ke tempat eksekusi. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa pahit. Sama sekali tidak mudah baginya untuk mengejarnya dengan sikapnya. Tang Wulin menghabiskan kopi di cangkirnya saat dia merasakan emosinya mulai perlahan. Sebenarnya, dia memiliki firasat, bahkan sebelum dia datang ke sini hari ini, tentang apa yang akan dibicarakan Long Yuxue dengannya. Dia telah membuat keputusan bahwa dia seharusnya tidak menunda lebih jauh. Lebih baik baginya untuk memberitahu Long Yuxue perasaannya yang sebenarnya. Saat ini, ia merasa santai dengan sedikit kekhawatiran di benaknya. Dia berdiri untuk meregangkan ototnya. Kemudian, dia membayar kopinya sebelum meninggalkan tempat istirahat. Dia tidak kembali ke kamarnya,
tetapi dia berjalan dengan langkah cepat ke titik tertinggi di barak Blood God Army. Angin pahit dan dingin yang berhembus ke tubuhnya terasa seperti pisau penusuk karena suhu yang sangat rendah dan angin gunung. Setiap orang biasa akan membeku kaku dalam waktu singkat. Untuk Tang Wulin, dia hanya merasakan gelombang dingin yang menyegarkan melanda tubuhnya dengan kesenangan yang tak terkatakan di tanah beku dan bersalju. Bab 1035. Tang Wulin mendaki gundukan dengan langkah besar. Semua berbagai penyelidikan di tentara tidak bereaksi terhadap kehadirannya karena gelang dewa darahnya. Dia memandang ke kejauhan dari ketinggian. Dia benar-benar ingin mengangkat kepalanya dan melolong ke langit jika bukan karena kekhawatiran bahwa dia mungkin menyebabkan longsoran salju. Segalanya berjalan lancar baru-baru ini. Basis kultivasinya meningkat sementara hubungannya dengan Gu Yuena semakin bersahabat. Dia pasti akan mengatakan padanya bahwa dia bukan ayahnya, tetapi kekasihnya nanti, ketika waktunya tepat. Tang Wulin merasakan dadanya memanas saat dia mengingat aroma wanita itu di benaknya. Dia sudah mulai menikmati hidupnya di Blood God Army. Tentara itu selaras dengan seluruh dunia. Itu terisolasi dari luar, jadi selalu tenang di sini. Setidaknya, tekanan yang membebaninya tidak muncul untuk saat ini. Tidak ada banyak pergerakan dari jurang maut sejak gelombang abisal sebelumnya berakhir. Dia berbalik dan melihat ke arah lorong abisal ketika dia berpikir tentang jurang. Warna hitam abu-abu samar muncul tidak jelas di sana. Makhluk abisal adalah makhluk yang benar-benar menakutkan. Dia ingin menjelajahi tempat itu sekali lagi untuk membunuh makhluk abisal. Akan lebih menguntungkan dalam meningkatkan basis budidayanya, terutama sekarang karena Dragon Core-nya telah berkembang mengikuti terobosan dari segel lapisan ke-10. Basis budidayanya juga telah meningkat pesat sehingga Tang Wulin sangat percaya diri. Sebagai 9 darah batalion Dewa Darah, dia tidak memiliki batasan, sehingga dia bisa memasuki lorong abisal untuk memeriksa dan menyelidiki kapan saja. Iya, sudah terlalu lama sejak saya terakhir memasuki bagian abisal. Saya pikir sudah lama sejak sesuatu terjadi di sana. Mengapa saya tidak pergi memeriksanya? Petik 1. Pada titik ini, Tang Wulin merasakan dadanya sedikit menegang. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengirim pesan ke Blood One dengan gelang dewa darahnya. Dia memberitahu Blood One bahwa dia akan memeriksa bagian abisal. Dia akan memeriksa pinggiran untuk sementara waktu dan tidak terlalu dalam sebelum dia kembali. Dia menerima balasan Blood One dengan segera. Blood One mengizinkannya untuk pergi memeriksa tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi terlalu dalam. Dia harus segera kembali setelah menemukan makhluk abisal yang kuat. Tombak naga emas Tang Wulin adalah masalah sensitif. Itu telah diperhatikan oleh pesawat abisal. Gelombang abisal telah berakhir untuk saat ini, karena beberapa kaisar abisal yang kuat telah sepenuhnya tertekan karena upaya mereka sebelumnya dalam menggunakan kemampuan mereka dengan kekuatan penuh. Meskipun mereka tidak bisa melakukan apa-apa sementara itu, Tang Wulin masih perlu bertindak hati-hati. Tang Wulin melayang dan membuka sayap di punggungnya saat dia meluncur ke jalan menuju abisal. Dia hampir tidak menggunakan sayap naga emasnya selama kompetisi untuk menyembunyikan kemampuannya. Di sisi lain, tidak ada metode yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan untuk melakukan perjalanan di pegunungan salju daripada terbang. Karena kekuatannya yang kuat, angin gunung tidak banyak mempengaruhi dirinya. Di kejauhan, pintu masuk lorong abisal sudah terlihat. Tang Wulin menarik sayapnya dan mendarat di dekat pintu masuk. Aura suram yang merupakan karakteristik dari pesawat abisal meniup wajahnya. Tentara pasukan Dewa Darah yang bertugas jaga hanya akan ditempatkan di sini untuk jangka waktu tertentu karena tentara khawatir kesehatan mereka akan dipengaruhi oleh aura abisal. Setelah menangkal serangan yang tak terhitung jumlahnya dalam periode beberapa ribu tahun, tentara Dewa Darah memiliki data komprehensif tentang situasi di pesawat abisal saat ini. Gelang Dewa Darah Tang Wulin adalah izin terbaiknya. Dia memilih jalan yang sedikit lebih besar dan berjalan ke sana. Bagian dalam dijaga ketat, jadi dia mengandalkan identitas darah 9 untuk memungkinkannya untuk maju tanpa hambatan. Kunjungan sebelumnya adalah dengan Long Yuxue. Mereka menemui gelombang abisal pada kunjungan pertama. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia memikirkan Long Yuxue. Dia bertanya-tanya apakah mereka masih bisa berteman setelah kejadian hari ini. Tang Wulin harus bertindak bijaksana saat memasuki lorong. Dia segera melepaskan armor pertempuran Dragon Moon dan memegang tombak naga emas di tangannya. Armor tempur 2 kata awalnya dilengkapi dengan sayap.
Sejak sayapnya bergabung dengan sayap naga emasnya, Tang Wulin telah mendapatkan kontrol yang lebih baik dari terbangnya sementara kekuatan sayap naganya juga sangat ditingkatkan. Baru-baru ini, dia merasa percaya diri karena basis kultivasinya meningkat dengan cepat. Dia mengarahkan Golden Dragon Spear ke depan saat dia berjalan masuk dengan langkah lambat tapi mantap. Jalan itu luas dan kering. Seseorang tidak akan bisa merasakan kesuraman yang datang dari tempat itu jika seseorang tidak menyadari bahwa itu adalah jembatan ke pesawat abisal. Mungkin, itu karena gelombang abisal baru saja berakhir baru-baru ini. Tang Wulin tidak menemukan bahkan satu makhluk abisal meskipun telah berjalan di dalam selama sekitar 20 menit. Sepertinya pesawat abisal sudah sepi sekarang. Mungkin perlu beberapa dekade lagi sebelum gelombang abisal berikutnya. Lebih baik seperti itu, setidaknya tentara Dewa Darah tidak akan mengalami serangan besar saat ini. Tidak sampai Tang Wulin merasa bahwa dia dekat dengan lokasi terdalam ketika dia menyadari bahwa dia telah ada sebelumnya dengan Long Yuxue kembali pada awalnya. Namun, ia masih tidak menemukan serangan dari makhluk abisal. Seolah-olah makhluk abisal belum pernah muncul di tempat ini sebelumnya. Itu tidak benar. Tidak ada pertemuan. Bukankah ini perjalanan yang sia-sia bagiku? Petik 1. Tang Wulin sedikit ragu saat dia berhenti berjalan. Haruskah dia terus berjalan lebih dalam? Blood One tidak menyebutkan seberapa dalam dia harus pergi sebelum itu akan dianggap terlalu dalam. Blood One hanya mengingatkannya untuk mundur begitu dia menemukan makhluk abisal yang kuat. Jelas bahwa Blood One jauh lebih akrab dengan pesawat abisal dibandingkan dengan Tang Wulin. Keheningan setelah gelombang abisal terlihat sehingga itulah mengapa ia tidak terlalu khawatir tentang Tang Wulin. Tang Wulin memutuskan bahwa dia ingin bertemu dengan makhluk abisal karena dia ada di sini, jadi dia berjalan lebih jauh untuk melihatnya. Dia memegang Mitsaf Golden Dragon Spear-nya dengan erat ketika dia mengangkat semangatnya dan terus menjelajah lebih dalam. Suhu di lorong abisal mulai naik saat dia terus maju. Ada cahaya dan bayang-bayang berkilauan tidak jelas di dalam lorong yang membuat tempat itu terasa aneh dan menakutkan. Karena kekuatan spiritualnya yang mulai mendorong terus ke domain roh, Tang Wulin jelas bisa merasakan jumlah atribut spasial, molekul unsur di udara meningkat dengan kecepatan tinggi. Saya kira ini adalah bagaimana rasanya dalam bagian ini. Seperti yang diharapkan, bagian yang membentang melintasi pesawat benar-benar mistis. Petik 1. Saya ingin tahu bagaimana pesawat abisal dapat terhubung ke pesawat lain dan mencoba untuk menyerang pesawat lain. Petik 1. Jika pesawat abisal mampu melakukan ini, bisakah Douluo benua melakukan ini juga? Sumber daya di Douluo kontinen cepat habis. Semua jenis mineral dan logam langka ditambang terus-menerus dengan kecepatan sangat tinggi. Itu juga salah satu alasan yang berkontribusi pada banyak upaya radikal untuk menggunakan senjata di bintang Luo benua dan benua Douluo. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin menjarah sumber daya. Ketika hari itu tiba di mana semua sumber daya di seluruh dunia Douluo hilang, apa yang akan terjadi kemudian? Tang Wulin belajar dari gurunya ketika dia berada di Akademi Shrek bahwa Federasi sedang menjelajahi luar angkasa saat itu. Menurut penelitian ilmiah, ada banyak sekali planet di luar angkasa. Karenanya, pasti akan ada beberapa planet yang cocok untuk umat manusia. Selain itu, ada sumber daya alam di planet-planet ini. Namun, penelitian baru saja dimulai. Jadi, akan butuh waktu sebelum mereka dapat menjajah planet-planet ini untuk kelangsungan hidup umat manusia. Akan jauh lebih mudah dengan kehadiran bagian planar. Tang Wulin merasakan elemen spasial di sekitarnya tumbuh padat ketika rasa ingin tahunya terhadap pesawat abisal tumbuh lebih kuat. Dia mempercepat langkahnya secara alami. Suhu dari lorong di sekitarnya meningkat. Tidak ada banyak perubahan pada ukuran lorong tetapi fluktuasi spasial mulai tumbuh lebih intens. Selain itu, Tang Wulin bisa merasakan bagian yang berdenyut berirama dengan lembut seolah-olah itu adalah pembuluh darah yang berdenyut. Sensasi itu terasa lebih aneh sekarang. Dia menancapkan Golden Dragon Spear ke tanah sehingga dia bisa merasakannya dengan tenang. Tidak ada aliran energi yang terpancar dari tombak. Itu menandakan bahwa bagian itu sendiri tidak diberkahi dengan aura kekuatan hidup sendiri. Mungkinkah lorong seperti itu rusak? Sebuah pertanyaan muncul di hati Tang Wulin. Jika lorong abisal bisa rusak, mereka tidak perlu khawatir tentang pesawat abisal lagi. Dia akan bertanya pada Blood One tentang ini ketika dia kembali.
Tang Wulin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagian abisal saat dia ada di sana. Meskipun ia belum menemukan makhluk abisal apapun, ia merasa perjalanannya belum sia-sia. Paling tidak, itu memberinya pemahaman yang lebih baik tentang elemen spasial di tingkat yang lebih dalam. Elemen spasial dalam lorong abisal diatur dengan cara yang khas. Itu melibatkan asal-usul dunia, jadi itu juga merupakan tempat latihan yang efektif untuk kekuatan rohaninya. Dia terus maju dan memperhatikan bahwa elemen spasial di lorong itu tampaknya berada dalam kondisi stabil. Bagian itu muncul tanpa akhir. Dia terus berjalan maju tetapi sepertinya tidak mencapai akhir. Dia berjalan selama 2 jam lagi sebelum akhirnya berhenti berjalan. Di dunia yang tidak dikenal, dia merasa tidak aman untuk terus maju. Sesuatu mungkin saja terjadi. Tidak ada makhluk abisal sama sekali. Dia merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Tanpa makhluk abisal, tidak ada cara dia bisa terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya dan melahap energi musuh. Namun, sejak itu dia kehilangan impulsif masa mudanya. Keselamatan dulu, karena Gu Yuena masih menunggunya. Kita sebut saja sehari. Petik 1. Bab 1036. Tang Wulin mengamati sekelilingnya sejenak dengan tenang. Fluktuasi elemen spasial tetap sepadat sebelumnya, sementara bagian abisal di sekitarnya sudah berubah menjadi oranye gelap dengan sinar yang berkedip-kedip terlihat samar-samar. Suhu di tempat ini sekitar 40 derajat Celcius, jadi jauh lebih panas daripada di luar. Perubahan suhu adalah satu-satunya faktor mengidentifikasi bahwa ia telah berkelana jauh ke dalam bidang abisal. Tang Wulin menekan rasa penasarannya. Dia berbalik dan berjalan keluar. Sepertinya pencarian kali ini tidak membuahkan hasil. Saat dia mengambil beberapa langkah di luar, tiba-tiba, perasaan yang tak terlukiskan menjalari tubuhnya. Dragon Core-nya berkontraksi sesaat sebelum fluktuasi esensi darah yang kuat melonjak seketika. Tang Wulin mendengar teriakan tidak jelas, jadi dia berbalik secara naluriah dan menggunakan tombak naga emas untuk menyapu area di depannya. Sebuah bayangan hitam mundur dengan kecepatan kilat dan menghindari sapuan Golden Dragon Spear sebelum mendarat di tanah di kejauhan. Apakah itu makhluk abisal? Hati Tang Wulin dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan pada saat yang sama. Beberapa saat yang lalu, dia tidak bisa merasakan keberadaan makhluk abisal sama sekali. Itu benar-benar tidak dapat dipercaya dengan tingkat kekuatan spiritual dan persepsinya. Itu adalah reaksi stres Dragon Core yang mengungkap makhluk itu. Tampaknya mundur karena takut akan fluktuasi esensi darah Tang Wulin. Tang Wulin mengarahkan matanya ke bayangan hitam yang menyerupai manusia. Selanjutnya, bayangan itu muncul sangat akrab baginya. Setelah diperiksa lebih dekat, Tang Wulin menemukan dalam ketakutan bahwa bayangan hitam itu sama seperti dirinya. Itu tampak identik dengannya, apakah itu tinggi atau figurnya, hanya saja semuanya gelap gulita. Selain itu tembus sehingga tidak mungkin dia bisa mengidentifikasi itu. Bayangan hitam tampaknya menatap penuh perhatian pada Tang Wulin juga. Tidak satu ons energi fluktuasi aura memancar dari tubuhnya. Murid-murid di mata Tang Wulin berangsur-angsur menyempit menjadi celah vertikal sementara lapisan putih emas muncul di baju perangnya. Sinar Golden Dragon Spear berdenyut saat dia menusuk bayangan hitam. Kesadaran tombak yang kuat meledak dengan lolongan menusuk di bagian abisal. Sinar putih emas menembus lorong dan menembak lurus untuk bayangan hitam di tengah-tengah cahaya tombak yang berkedip-kedip. Bayangan hitam mundur dengan cepat. Itu ringan seperti bulu dan tampak tanpa bentuk. Tang Wulin tidak dapat mendeteksi sumber kehidupan atau fluktuasi energi dari tubuhnya, tetapi dia jelas merasa bahwa entitas itu adalah ancaman serius bagi keselamatannya. Sinar tombak melesat dengan gagah ketika naga raksasa emas bosan keluar dari ujung tombak. Justru Golden Dragon melambung ke surga yang menjebak bayangan hitam dalam sepersekian detik. Namun, pemandangan aneh muncul. Sama seperti naga emas yang bersentuhan dengan bayangan hitam, itu menembus bayangan. Naga emas Tang Wulin berubah hitam saat melewati bayangan dan berubah menjadi naga bayangan gelap yang berputar di sekitar tubuh bayangan. Apa? Tang Wulin kaget. Makhluk macam apa itu? Itu adalah pengalaman pertamanya dalam menemukan teknik yang menetralkan Golden Dragon Soars ke surga. Tampaknya dimakan oleh lawan. Bayangan hitam mengangkat tangannya dan menunjuk ke Tang Wulin. Naga emas hitam yang melambung ke surga tampaknya segera dimuntahkan dan langsung disambar Tang Wulin. Tang Wulin tetap tenang meskipun situasi semakin berbahaya. Kaki kanannya terinjak tanah dengan keras.
8 naga emas melonjak ke udara di dalam suara ledakan keras. Itu adalah naga emas yang mengejutkan bumi. 8 naga emas ini lebih kecil dari naga emas melambung ke surga, tetapi ada lebih banyak dari mereka. Naga-naga itu bertabrakan dengan naga emas hitam melambung ke surga dalam hitungan detik. Naga emas hitam melayang ke surga meledak berkeping-keping dan berubah menjadi hamparan kabut hitam besar yang turun dari langit. Yang mengejutkan Tang Wulin, 8 naga emas terinfeksi dan berubah menjadi hitam segera. Juga, masing-masing naga sekarang tampaknya tumbuh lebih besar di bawah amplifikasi naga emas hitam melambung ke surga. Pada saat berikutnya, 8 naga hitam turun dari langit dan langsung menuju Tang Wulin. Murid Tang Wulin mengerut dengan tiba-tiba saat inti naga di tubuhnya memberontak. Cincin jiwa emas ketiganya bersinar terang sementara raungan yang mengejutkan surga bergema di seluruh bagian abisal. Kepala naga emas besar muncul dengan masing-masing dan setiap helai kumis naganya tampak seperti rumput blue silver. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya. Itu adalah Kaisar Biru Naga Emas Roar. Mengaum. Raungan naga yang gagah berani mengguncang seluruh lorong sehingga bergetar hebat. 8 naga hitam hancur dalam sepersekian detik sebelum berubah menjadi aliran udara hitam yang menyebar ke sekitarnya. Tang Wulin menusuk tombak naga emas ke depan ke udara. Kekuatan esensi darahnya meledak sementara Golden Dragon Spear memancarkan sinar putih emas yang menembus saat diaduk sekali di udara. Aliran udara hitam semua tersedot ke tombak sekaligus. Tang Wulin segera merasakan energinya kembali. Justru energi yang dilepaskan dari naga emas terbang ke surga dan naga emas mengejutkan bumi. Energi itu diserap ke dalam tubuhnya setelah disaring oleh tombak naga emas. Bayangan hitam di kejauhan begitu terkejut oleh Kaisar Biru Naga Emas Roar sehingga tubuhnya tampak berubah kaku untuk sementara waktu. Tang Wulin melemparkan tombak naga emas di tangannya tanpa ragu sedikit pun. Pada saat yang sama, Grace Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan yang menelan lawan. Ketika dia melepaskan Kaisar Biru Naga Emas Roar, Tang Wulin bisa merasakan bahwa bayangan hitam, yang mampu melahap keterampilan jiwanya dalam bentuk energi, takut sumber kehidupan yang dilepaskan dari Kaisar Blue Silver. Dengan demikian, naga emas yang terinfeksi dan diperbesar mengejutkan bumi dihancurkan oleh Kaisar Biru Golden Dragon Roar. Karena takut pada kekuatan hidup, Kaisar Blue Silver adalah strategi serangan yang ideal tanpa keraguan. Bayangan hitam itu berbalik dan hendak berlari ketika ia menyaksikan kedatangan tombak naga emas. Itu dipengaruhi oleh Kaisar Biru Naga Emas Roar yang membuatnya tidak dapat melarikan diri dari tombak naga emas Tang Wulin. Tombak naga emas menembus tubuhnya. Seketika, bayangan hitam menjerit kesakitan, jeritan yang berasal dari jiwanya. Bayangan hitam benar-benar menghilang setelah diserap ke dalam tombak naga emas. Tang Wulin menarik Kaisar Blue Silver-nya dan mengulurkan tangannya untuk memanggil tombak naga emas kembali ke genggamannya sekali lagi. Namun, dia melebarkan matanya di saat berikutnya. Apa itu tadi? Dia terkejut, karena dia merasakan semburan energi murni melonjak ke tubuhnya. Energi itu tidak menyatu dengan inti naga atau inti jiwa, tetapi energi itu melonjak langsung ke otaknya untuk memasuki lautan rohnya. Semangat Tang Wulin dibersihkan sementara rasa elemen ruang dalam lorong abisal ditingkatkan. Apakah ini pembesaran spiritual? Itu adalah pengalaman awalnya menyerap energi melalui Golden Dragon Spear yang menghasilkan penguatan spiritualnya selama proses. Selain itu adalah amplifikasi permanen. Itu benar-benar kejutan bagi Tang Wulin. Komponen yang paling sulit untuk dipupuk adalah kekuatan spiritual seseorang. Dia telah membudidayakan mata setan ungu setiap hari. Sebagai asal kekuatan spiritualnya tumbuh lebih kuat, kecepatan kultivasinya menjadi lebih lambat. Penyerapan sebelumnya setidaknya akan setara dengan kekuatan spiritual kumulatif yang diperoleh dari membudidayakan mata setan ungu selama sebulan. Makhluk abisal yang telah mengganggu tentara Dewa Darah selama bertahun-tahun benar-benar makanan enak. Pada titik ini, ekspresi Tang Wulin berubah aneh. Dia benar-benar ingin melihat pesawat abisal. Jika dia bisa tinggal selama beberapa waktu di pesawat abisal, mungkin dia akan mencapai terobosan monumental di basis budidayanya. Setidaknya, kekuatan esensi darah yang terakumulasi akan memberinya kesempatan yang lebih baik untuk mengisi segel anjing Raja Naga yang tersisa di masa depan. Dia telah berusaha untuk terbiasa dengan tubuhnya setelah ketinggian baru-baru ini. Semakin dia akrab dengan dirinya sendiri, semakin dia tahu tentang energi besar yang disediakan oleh 9 segel Raja Naga Emas.
Dia hanya pada terobosan segel lapisan ke-10, namun itu sebanding dengan semua 9 segel pertama. Energi yang terakumulasi dalam segel selanjutnya akan datang dalam jumlah yang lebih besar. Meskipun demikian, jika dia akan menyerap energi dari segel ini, itu juga berarti bahwa dia akan menghadapi ujian yang ketat. Kalau tidak, ia akan berakhir dalam kesulitan besar jika tubuhnya tidak mampu menahan proses itu. Keuntungan dari menyerap banyak makhluk abisal di pesawat abisal jelas tidak kurang dari harta surga dan bumi. Selain itu, rasanya tak ada habisnya dan abadi. Peningkatan kekuatan spiritualnya menghangatkan dadanya. Tang Wulin merasa dia tidak bisa menahan diri dari menjelajah lebih dalam. Bab 1037. Temperamen Tang Wulin matang setelah melalui bertahun-tahun kesulitan. Dia menggigit ujung lidahnya sehingga rasa sakit itu akan membuatnya tetap waspada saat dia dengan tegas melangkah keluar dari lorong. Dia akan melaporkan situasi yang dia temukan hari ini ke Blood One sesegera mungkin. Makhluk abisal sebelumnya adalah makanan yang baik baginya, tetapi juga mengancam keselamatannya. Siapa yang tahu makhluk abisal macam apa yang akan dia temui jika dia terus menjelajah lebih dalam. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Tang Wulin bergegas kembali dalam perjalanan kembali. Dia mengambil kurang dari sepertiga waktu yang dibutuhkan untuk datang lebih awal. Dia telah keluar dari pintu masuk ke bagian abisal untuk kembali dengan cepat ke batalion Dewa Darah. Dia secara alami lega setelah kembali. Dia memfokuskan pandangan batinnya dan memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada masalah dengan kesehatannya sebelum dia memeriksa lautan rohnya. Seperti yang diharapkan, lautan rohnya lebih kuat dari sebelumnya sementara kemampuannya untuk merasakan unsur-unsur di dunia eksternal juga ditingkatkan. Jika dia melanjutkan kultivasinya pada tingkat ini, dia percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum dia memasuki ranah spirit domain. Kekuatan spiritual di ranah spirit domain mampu meningkatkan kemampuan bertarung master jiwa. Selain itu akan mendukung budidaya tuan jiwa sampai ke limit Douluo. Hanya ketuhanan sejati dan sejumlah kecil dewa yang dapat memasuki alam asal surgawi. Tang Wulin telah menganggap alam asal surgawi sebagai harapan yang tidak masuk akal, jadi itu bukan sesuatu yang dia khawatirkan sekarang. Tak satu pun dari batas Douluo yang ia kenal saat ini bisa memasuki ranah asal surgawi. Itu adalah salah satu alasan mengapa tidak ada yang berani menyerang di alam ketuhanan. Blood One, aku kembali. Apakah kamu sibuk sekarang? Aku sudah membuat beberapa penemuan. Kalau begitu datanglah. Tang Wulin segera pergi ke balai dewa dan menunggu darah satu. Tidak butuh waktu lama sebelum Blood One keluar dari kamarnya. Apa yang kamu temukan? Tanya Blood One dengan lugas. Tang Wulin menggambarkan situasi yang dia temukan dari perjalanannya saat ini. Ekspresi Blood One berubah secara drastis setelah mendengarkan penemuan Tang Wulin. Jadi, maksudmu tombak naga emasmu bahkan bisa melahap Possession Demon. Possession Demon, apakah kamu berbicara tentang bayangan hitam? Tanya Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Blood One jelas menunjukkan bahwa dia terguncang. Mungkinkah Possession Demon benar-benar kuat? Blood One menatapnya dalam-dalam. Setelah beberapa lama, dia berbicara dengan suara yang dalam. Mungkin, kaulah yang dikirim oleh surga untuk membantu menyelesaikan masalah pesawat abisal. Ini benar-benar menakjubkan. Apakah Anda tahu tentang malapetaka yang disebabkan oleh kepemilikan setan kembali pada masa itu? Petik 2. Tang Wulin semua bingung. Samar-samar dia merasa telah melakukan beberapa perbuatan luar biasa. Kesedihan melintas melewati mata Blood One. The Possession Demons menempati 7 lapis pesawat abisal. Mereka adalah salah satu makhluk abisal yang lebih kuat meskipun mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan bertarung yang kuat. Juga, mereka ada dalam bentuk roh. Namun, Possession Demons memiliki kemampuan alami yang hanya merupakan malapetaka bagi kita yang merupakan kemampuan untuk memiliki kita. Petik 2. Demon Possession ada dalam bentuk roh. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Demon Possession tidak memiliki sumber kehidupan atau bahkan energi dalam dirinya sendiri. Itu sangat terampil dalam menyembunyikan dirinya sendiri sehingga sangat sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Oleh saat seseorang merasa ada sesuatu yang tidak benar, orang itu mungkin sudah dirasuki olehnya. Petik 2. The Hairless Douluo berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, begitu seseorang dirasuki oleh Possession Demon, orang itu akan berada di bawah kendalinya. Setiap orang dengan basis kultivasi spiritual di bawah pangkat domain roh tidak memiliki cara untuk menolaknya.
Bahkan dengan spirit domain, seseorang masih dapat sangat terpengaruh dan perlu melawan dengan upaya penuh untuk berjuang bebas. Pada saat yang sama, sangat sulit untuk melindungi diri sendiri ketika seseorang melawannya. Petik 2. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, puluhan pembangkit tenaga listrik dimiliki oleh iblis kepemilikan selama salah satu pertempuran besar kita di pesawat abisal karena kurangnya pemahaman kita tentang karakteristik mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik Douluo terbunuh olehnya dengan cara yang membingungkan, bahkan sejumlah besar judul Douluo berganti pihak selama pertempuran. Kalau tidak, kita tidak akan menderita kehilangan yang sangat berbahaya. Dalam pertempuran itu saja, hampir setengah dari elit di seluruh benua dikorbankan. Petik 2. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, kami secara bertahap menemukan demons kepemilikan yang takut pada kekuatan hidup setelah bertarung dengan mereka dalam banyak pertempuran di pesawat abisal. Masing-masing dari kita akan membawa kristal kehidupan yang sangat langka untuk mencegah mereka memiliki kita. Namun, kami telah menderita terlalu banyak kerugian yang menyakitkan pada saat itu, bahkan yang lebih mengerikan adalah ketidakmampuan kami untuk membunuh iblis possession. Setiap serangan fisik, spiritual atau energi akan terinfeksi dan dikendalikan oleh mereka. Setiap serangan jenis pelepasan energi hanya akan menjadi bagian dari kekuatan mereka yang persis seperti situasi yang Anda temui sebelumnya. Saya benar-benar tidak berharap bahwa Anda dapat membunuh mereka. Sungguh menakjubkan. Petik 2. Tang Wulin kaget setelah mendengar itu. Dia tidak berharap iblis possession menjadi sangat kuat. Sepertinya itu bahkan di atas Kaisar Hitam. Bagaimanapun, Permaisuri Mei dan Kaisar Hitam keduanya memiliki bentuk fisik sehingga seseorang masih bisa mengandalkan kemampuan seseorang untuk mengalahkan mereka. Namun, situasinya berbeda dengan Possession Demon. Tang Wulin menyadari bahwa dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya ketika dia terlibat dalam pertempuran dengan Possession Demon. Bahkan Kaisar Blue Silver yang basah kuyup dalam kekuatan hidup hanya bisa mendorongnya kembali tetapi tidak mampu membunuhnya. Itu adalah kekuatan tombak naga emas yang berhasil menghancurkan iblis. Blood One terus berbicara, untungnya, iblis possession, meskipun menakutkan, jumlahnya terbatas. Selanjutnya, berdasarkan penelitian bertahun-tahun, kami telah menemukan bahwa possession demon hanya dapat memiliki 3 kali dalam masa hidupnya. Dengan demikian, mereka menang, aku hanya akan memilih target kepemilikan. Iblis akan secara bertahap memiliki orang itu sampai kendali penuh tercapai. Semua kemampuan orang itu akan menjadi kemampuan iblis yang ditingkatkan dengan kemampuan khusus possession demon sendiri. Kamu sangat beruntung hanya bertemu satu hari ini. Aku pikir itu adalah iblis possession yang belum memiliki siapapun. Jika itu adalah iblis possession yang telah mengalami kepemilikan sebelumnya, ditambah dengan kemampuan bertarungnya yang kejam, itu tidak akan begitu mudah berurusan. Possession Demon tanpa bentuk mungkin menakutkan, tetapi Possession Demon dengan bentuk fisik bahkan lebih menakutkan. Petik 2. Tang Wulin menarik napas dingin. Kemampuan alami Possession Demon benar-benar menakutkan. Blood One memandang Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Jumlah total Possession Demons tidak pernah melebihi 36. Yang baru akan lahir hanya ketika satu mati. Namun, kita tidak tahu bagaimana itu mati. Di medan perang, kita tidak pernah berhasil membunuh setan possession apapun sebelumnya. Anda telah membuat sejarah hari ini. Terlebih lagi, Anda membunuh setan possession yang baru lahir sehingga itu berarti jumlah total possession demons sekarang hanya 35. Ini benar-benar layanan yang berjasa, jadi saya akan melaporkan masalah ini ke yang lebih tinggi otoritas atas perjanjian ini. Petik 2. Tang Wulin memandang gelang dewa darahnya. Mengapa gelang dewa darahku tidak mencerminkan perubahan dalam poin jasaku? Blood One berbicara dengan senyum pahit. Itu karena Possession Demon belum pernah terbunuh sebelumnya, jadi itu tidak tercatat dalam sistem secara alami. Namun, kami sekarang dapat memperbarui sistem yang sesuai untuk Anda. Karena Anda baru-baru ini dipromosikan menjadi jenderal besar dalam waktu singkat meskipun kurang dalam jasa, manfaat dalam kasus ini akan digunakan untuk mengganti defisit sebelumnya. Petik 2. Bibir Tang Wulin berkedut sekali. Bagaimana bisa? Ternyata pangkat militer yang dianugerahkan setelah mengalahkan Blood Nine tidak gratis. Bahkan, seperti Blood Nine sendiri, jasa yang dia kumpulkan memberinya pangkat kolonel senior. Dia tetap sebagai kolonel senior bahkan setelah gelarnya sebagai Blood Nine direbut oleh Tang Wulin.
Sedangkan untuk Tang Wulin, lompatannya dari seorang kolonel senior ke seorang jenderal besar akan membutuhkan poin yang pantas dari seorang tokoh astronomi, pasti. Masalah ini sangat penting, jadi aku akan melapor ke komandan resimen sekarang. Jangan kembali ke lorong abisal saat ini. Tindakan membunuh Possession Demon pasti akan mengejutkan pesawat abisal. Jika kamu ingin pergi lagi, saya akan bergabung dengan Anda tetapi tidak sekarang. Kami perlu waktu untuk mempersiapkan sementara Anda membutuhkan peningkatan lebih lanjut di basis kultivasi Anda. Petik 2. Tang Wulin pergi sementara Blood One menatap dengan penuh semangat pada kepergiannya. Blood One mengepalkan tangannya dengan erat. Dengan Tang Wulin ada, dia memiliki harapan tinggi sekarang. Kemampuan untuk membunuh makhluk abisal adalah yang paling penting. Sekalipun prosesnya memakan waktu lama, setidaknya, dia berharap. Kerja keras Batalion Darah Dewa selama puluhan generasi akhirnya bisa melihat sinar cahaya sekarang. Jika tidak ada keperluan, tidak ada yang mau tinggal di tanah yang dingin dan pahit ini. Ancaman serius pesawat abisal akan berubah menjadi bom waktu cepat atau lambat asalkan tidak ditangani. Tang Wulin berpartisipasi dalam kompetisi setiap hari selama periode berikutnya. Dia menghabiskan 1 hari terlibat dalam pertempuran Tuan Jiwa dan yang lainnya dalam pertempuran Mesya. Dia menghabiskan sisa waktunya dalam menempa dan berkultivasi, jadi dia menjalani hari-harinya dengan penuh kepuasan. Long Yuxue tidak datang mencarinya lagi. Dia belum melihatnya bahkan ketika dia menempa. Dia bertanya-tanya bagaimana dia. Bab 1038-1038. Lebih baik tenang dulu. Tang Wulin tidak mencoba menghubunginya lagi. Karena dia telah menolaknya, dia seharusnya tidak menjadi orang yang memulai kontak. Namun, ia benar-benar ingin tetap sebagai teman bagi Long Yuxue. Dia sangat mengagumi kepribadiannya. Dia adalah gadis yang sangat baik dan baik. Dia tidak yakin apakah Jiang Wuyue pantas mendapatkannya. Sebagai selebritis kompetisi, Tang Wulin adalah orang pertama yang melanjutkan ke tahap kompetisi berikutnya dari grupnya. Dia memasuki 16 teratas pertempuran Tuan Jiwa. Namun, untuk pertempuran Mesya, segalanya tidak berjalan mulus. Setiap Master Mesya perlu memiliki keterampilan kontrol yang sangat baik bagi mereka untuk membuatnya menjadi round robin. Namun, selama pertempuran yang sulit ini, keterampilan Tang Wulin juga meningkat terus-menerus. Dia menjadi terbiasa dengan tubuhnya sendiri setelah menjalani kesulitan di kedua kompetisi yang berbeda. Dia akhirnya dan perlahan-lahan mendapatkan cengkeraman kekuatannya sendiri setelah menembus segel ke-10 Golden Dragon King. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu jika dia ingin mengasah kekuatan yang baru ditemukannya untuk kesempurnaan. Hari ini adalah babak final untuk pertempuran Mesya. Tang Wulin sudah dijamin mendapat tempat di tahap selanjutnya dari kompetisi. Dalam pertempurannya hari ini, dia akan menghadapi lawan yang sama-sama memperoleh kemenangan sempurna di semua pertandingan di grup lain. Karenanya, itu akan menjadi pertempuran untuk posisi teratas. Mesya Tang Wulin memegang tombak dan berdiri menjulang di tanah kompetisi. Di seberangnya berdiri lawannya, nomor 68. Angka itu sangat dekat dengan 66. Anehnya, lawannya juga memegang tombak. Jika bukan karena angka yang berbeda di atas kepala mereka, mereka akan muncul sebagai salinan identik satu sama lain di tanah kompetisi. Hasil pertandingan hari ini tidak akan memengaruhi kemajuan mereka ke 16 final teratas. Namun, itu akan memutuskan siapa lawan mereka di pertandingan mendatang. Pemenang akan dipasangkan melawan runner-up grup lain di babak penyisihan akhir. Demikian juga, runner-up grup akan dipasangkan dengan pemenang grup lain. Dalam arti tertentu, pertandingan ini masih signifikan. Untuk Tang Wulin, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya menghargai perbaikan yang diberikan setiap pertandingan padanya. Dia hampir menyelesaikan persiapannya untuk membangun Mesya hitamnya. Dia telah menggunakan poin prestasi yang dia dapat dari membantu orang lain memperbaiki logam mereka untuk membeli berbagai bahan. Beberapa materi ini dipesan melalui pasukan dari kota Mingdu. Mereka akan diangkut kepadanya dalam beberapa hari mendatang. Semakin dalam ia mempelajari kontrol mechanya, semakin besar minatnya pada Mesya. Sekarang, dia mengerti mengapa Mu Ye akan berusaha keras untuk membangun Mesya, begitu banyak sehingga Mu Ye telah mengabaikan budidaya armor tempurnya sendiri. Peningkatan yang diberikan para Mesya kepada para guru jiwa bersifat langsung.
Tang Wulin mampu mengendalikan mecha standar sepenuhnya sampai ia mampu melaksanakan banyak keterampilan yang tidak dapat dicapai oleh para master jiwa yang menggunakan mecha. Juga, mecha memberikan perlindungan terbaik bagi para penguasa jiwa. Inilah perbedaan antara mecha dan armor perang. Peningkatan armor pertempuran langsung. Itu lebih kuat dan gesit juga. Namun, baju perang itu sendiri membutuhkan tubuh master jiwa sebagai dukungan struktural. Bagi para master jiwa dengan basis kultivasi yang lebih rendah, mereka tidak memiliki cara untuk memasok jumlah energi yang dibutuhkan untuk memberi daya pada baju perang. Itulah sebabnya mereka gagal menjadi master armor pertempuran. Namun, mekanya berbeda. Mecha yang kuat, yang ditenagai oleh baterai jiwa dan sirkuit inti interior mecha, bisa memperkuat kekuatan tempur sang master jiwa. Bahkan jika tuan jiwa tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa, dia masih akan memiliki kekuatan tempur yang tangguh hanya dengan mengoperasikan mechanya. Meskipun armor pertempuran sangat kuat, mecha masih memiliki keunggulan dibandingkan armor pertempuran. Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa Guru Mu Ye menyarankan agar ia memiliki mecha. Mecha standar sudah kuat. Seberapa kuat mecha hitam akan, terutama yang dibuat khusus untuknya. Sebenarnya, bahkan mecha merah tidak bisa sepenuhnya dibangun dari bahan surgawi halus. Itu cukup baik untuk komponen inti dibuat dari bahan-bahan tersebut. Tang Wulin sangat percaya diri dengan keterampilan penempaannya sendiri. Dia percaya bahwa dia akan dapat mencapai peringkat mencapai penyempurnaan surgawi di masa depan. Ketika saatnya tiba, dia akan membangun dirinya sendiri mecha surgawi sendiri. Saat ini, ia berniat membangun sebuah mecha super dengan bahan paling kuat yang bisa ia tempa. Dia ingin meletakkan dasar yang kuat untuk pemulihan Akademi Shrek di masa depan. Secara bersamaan, ia telah menyampaikan rencananya kepada rekan-rekannya dengan komunikasi jiwa. Dia mengingatkan mereka, terutama Su Lizzie, untuk lebih berupaya menguasai mecha. Su Lizzie adalah master jiwa alat tipe makanan. Jika dia memiliki kontrol yang lebih baik atas mecha, itu akan menjadi dorongan besar untuk kekuatan tempurnya. Semua orang telah mendaftar dengan pasukan. Meskipun mereka jarang berkomunikasi satu sama lain, mereka masih akan sering bertukar ide dan pengalaman. Tang Wulin bukan satu-satunya yang membaik dengan cepat. Setelah memiliki begitu banyak pengalaman di Akademi Shrek, rekan-rekannya juga berkembang pesat. Setiap orang bekerja keras dan melakukan upaya mereka dengan sekuat tenaga. Tang Wulin membuat janji dengan rekan-rekannya. Mereka berjanji untuk tidak terburu-buru menerobos peringkat berikutnya. Mereka akan mengumpulkan kekuatan jiwa yang cukup sehingga mereka bisa menyelaraskan jiwa roh 100.000 tahun mereka bersama-sama untuk menciptakan peningkatan luar biasa secara kolektif. Ketika saatnya tiba, mereka benar-benar akan menjadi Shrek Seven Monsters. 3, 2, 1. Pertandingan dimulai. Nomor 68 mengayunkan tombaknya dan petak-petak bayangan tombak menyebar di depannya seperti kipas. Itu adalah etiket sebelum pertempuran dimulai, pada saat yang sama, itu juga untuk menunjukkan kepada Tang Wulin tingkat kendali dalam teknik tombak. Itu adalah tampilan kekuatan yang bertujuan merusak kepercayaan diri Tang Wulin. Mecha Tang Wulin number 66 hanya mengangkat tombak di tangannya dan melambaikannya ke lawannya 3 kali. Phoenix sudah mengangguk 3 kali. Tang Wulin kembali dengan sopan. Kedua lawan tampaknya telah memulai serangan maju terhadap satu sama lain pada saat yang sama. Mereka tidak menggunakan pendorong, cara mereka maju ke depan adalah langsung. Sebuah sinar samar berkedip di mata Tang Wulin. Semakin kuat lawannya, semakin kuat semangat pertarungan dalam dirinya. Teknik tombaknya telah meningkat pesat. Dia sebagian besar mengandalkan teknik Tousan Accusing Fingers. Lawannya juga memegang tombak. Dia berharap bahwa dia akan dapat belajar sesuatu dari teknik tombak lawannya. Bahkan, itu lebih penting daripada mengalahkan lawannya. Jarak antara kedua mecha itu langsung dikurangi. Ketika mereka akan bertabrakan, lawannya tiba-tiba menusuk dengan tombaknya. Kilatan tombak berkedip. Sinar tombaknya berwarna biru sedingin es. Ketika sinar tombak melintas, Tang Wulin merasakan suhu di sekitar mechanya turun seketika. Bahkan kecepatan pergerakan mechanya terpengaruh. Aura garis keturunan yang lebat keluar dari tubuhnya. Itu menyebar ke seluruh mechanya. Lapisan halo emas samar menutupi mecha standarnya. Udara dingin langsung terhalang. Pada saat yang sama, Tang Wulin menjentikkan tombaknya ke atas ke arah tombak lawannya. Swoosh!
Tombak nomor 68 tiba-tiba menghilang. Namun, saat tombak Tang Wulin melewatinya, tombaknya muncul kembali seketika seperti naga berbisa menjulurkan lidahnya. Tombaknya langsung menuju dada Meisha Tang Wulin. Dalam sekejap, sinar tombak melintas. Balok sinar tombak ditujukan untuk sendi Meisha Tang Wulin. Itu menyilaukan mata para penonton. Kecepatan dia menusuk dengan tombaknya jelas memotong di atas Tang Wulin. Itu bukan menunjukkan kontrolnya atas tombak. Sebaliknya, itu adalah kecepatan di mana dia mengendalikan mechanya. Kontrol lawannya atas mecha standarnya sendiri sudah menjadi batas dari apa yang mecha bisa bertahan. Tang Wulin mendengus. Saat ini, sepertinya tidak ada tempat baginya untuk menghindar. Namun, tubuh mechanya bergoyang. Jejak hantu bayangan hantu. Sinar tombak melesat melewati tubuhnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengayunkan tombaknya dengan kejam dalam busur horizontal. Tidak ada keterampilan atau kemahiran untuk itu. Itu hanya sapuan horizontal. Itu membawa aura yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyapu semuanya sebelum itu pergi. Bab 1039-1039. Tang Wulin percaya bahwa lawannya pasti mempelajari rekaman pertempurannya. Jika itu masalahnya, maka dia harus tahu tentang kekuatannya. Dia tidak akan memilih untuk bertarung langsung dengannya. Teknik tombak lawannya terlalu cepat. Mereka begitu cepat sehingga Tang Wulin tidak dapat menghindarinya sepenuhnya bahkan setelah menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track-nya. Bagaimanapun, Meisha adalah Meisha. Itu tidak gesit seperti tubuh manusia. Dia masih terkena beberapa serangan dari tombak lawannya. Namun, bahkan ketika dia dipukul, dia juga berhasil mendaratkan beberapa pukulan pada Meisha lawannya dengan tombaknya sendiri. Adapun apakah serangannya akan berdampak besar, itu tergantung pada pilihan lawannya. Ini dikenal sebagai menyerang musuh di mana musuh harus memperkuat. Setelah beberapa hari pertempuran Meisha, Tang Wulin memiliki pengalaman tempur yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Di saat-saat genting seperti ini, dia tidak akan menahan diri. Seperti yang diharapkan, Meisha nomor 68 telah bereaksi saat dia mendengar suara cambuk keras ketika tombak Tang Wulin datang kepadanya. Dia membuat Meisha-nya melompat mundur sambil secara bersamaan mengangkat tombaknya secara vertikal. Dia pertama kali menghindari serangan Tang Wulin sebelum menusuk tombaknya ke tanah. Ada kilatan cahaya biru dingin, melesat secepat tiba. Tanah di bawah kaki Tang Wulin segera berubah menjadi permukaan es yang licin. Itu benar, permukaan yang terbuat dari es. Ini adalah medan di mana Meisha akan sulit untuk bermanuver. Meisha lawan sudah menggunakan kesempatan untuk terbang ke udara. Dia menyebarkan tombak cahaya yang penuh sesak dari langit, tampaknya menutupi setiap rute pelarian yang bisa digunakan Tang Wulin. Permukaan tanah membeku. Berdiri masih bukan masalah, tapi gerakan apapun pasti akan terhambat. Sementara itu, jutaan tombak hantu jatuh dari atas, dan langit itu sendiri dipenuhi dengan energi tombak. Ini memaksa Meisha Tang Wulin untuk tetap membumi. Harus dikatakan bahwa taktik nomor 68 ini tanpa ampun. Jika berhasil, itu akan memberinya keuntungan besar setidaknya. Tang Wulin sedikit mengernyit saat dia berjongkok dengan Meisha-nya, mengurangi area targetnya. Sementara itu, dia menusukkan tombaknya ke atas. Ini hanya serangan biasa, tanpa memancarkan energi tombaknya. Suara air mata yang memekakkan telinga meletus di udara. Sinar cahaya platinum yang tampaknya menembus lemari besi yang ditembakkan dari ujung tombak Tang Wulin. Kesadaran tombak yang kuat dicampur dengan gelombang kejut esensi darah padat, membuat sebagian besar dari serangan yang mendominasi seperti itu. Nomor 68 terkejut. Ketika dia melihat Meisha Tang Wulin berjongkok, dia berasumsi bahwa Tang Wulin ingin meminimalkan luas permukaannya dan mengurangi kerusakan yang dia ambil. Itu sebabnya dia menembak lebih banyak tembakan dengan intensitas yang meningkat. Namun, dia tidak menyangka lawannya mampu melakukan teknik sekuat itu saat berjongkok. Itu tipuan. Tanpa ragu, aksi jongkok itu tidak perlu. Tang Wulin bisa dengan mudah melawan serangan lawannya dengan serangannya sendiri. Namun, ia memilih untuk masuk ke posisi defensif untuk mengelabui nomor 68 agar melanjutkan serangannya. Jika Meisha-nya dipenuhi dengan serangan, akan sulit baginya untuk beralih ke skill lain di tengah jalan. Tampaknya Tang Wulin berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal teknik, kecepatan, dan waktu reaksi. Namun,
Tindakan jongkok sederhana ini telah menunjukkan nomor 68 bahwa teknik pertarungan sebenarnya dari lawan ini di depannya pasti tidak kalah dengan miliknya. Dia memfokuskan semangatnya ke dalam dan cermin biru dingin tiba-tiba muncul di langit. Cermin membiaskan bayangan yang ditembakkan dari cahaya tombak Tang Wulin. Ketika tombaknya mengenai cermin, Tang Wulin merasakan ujungnya meluncur dan serangannya yang kuat dan pasti dipantulkan ke samping oleh permukaan es itu, sangat mengejutkannya. Cahaya tombak yang ditembakkan oleh Mesya nomor 68 juga mencapai Mesya Tang Wulin, tetapi aura dan kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mesya Yang Wulin, nomor 66 bereaksi dengan mengepalkan tangan kirinya dan meninju lawannya. Pukulan itu tampak sangat sederhana, tetapi ketika dia melemparkan pukulan, ada ledakan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kekuatan esensi darah Tang Wulin sendiri meledak dari tubuhnya. Udara meledak menjadi bola gas besar yang secara paksa menghalangi cahaya tombak yang jatuh. Meskipun Mesya Tang Wulin tertutup lapisan es, Mesya nomor 68 juga tergulung mundur meskipun dirinya sendiri dan jatuh ke tanah jauh. Bentrokan antara dua lawan telah sangat panas sejak awal. Mesya Tang Wulin number 66 bermunculan kembali dari posisi jongkok. Itu terbang melintasi permukaan es tanah dan jatuh dengan ringan pada bagian yang tidak beku. Es di tubuhnya telah dicairkan oleh kekuatan esensi darahnya yang padat. Mereka dicocokkan secara merata. Dalam proses tabrakan awal, tidak ada yang benar-benar unggul. Namun, mereka berdua melepaskan kekuatan yang mereka kuasai. Tang Wulin perlahan mengangkat tombaknya, karena berdenyut dengan energi. Lawannya melakukan hal yang sama dan mereka saling berhadapan lagi. Meskipun mereka berhati-hati, keinginan untuk bertempur dari dua pejuang melonjak juga. Riak samar energi muncul di sekitar kedua Mesya. Tanpa ragu, mereka menimbun energi mereka. Serangan berikutnya pasti akan menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Para komentator sangat cemas sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertandingan terakhir kompetisi grup. Ini akan menentukan pemenang grup dan itu tidak diragukan lagi pertandingan paling menarik. Itu disiarkan langsung di seluruh jaringan. Nomor 66 dan nomor 68 tidak mengecewakan penonton. Tabrakan pembuka telah menunjukkan kekuatan mereka kepada penonton. Ini hanya Mesya standar. Siapapun yang pernah menggunakan Mesya sebelumnya pernah mengalami seperti apa Mesya standar operasi itu. Namun, di bawah kendali Master Mesya yang berbeda, Mesya yang sama bisa menampilkan kekuatan yang sangat kuat. Ini telah memberi harapan bagi banyak Master Mesya yang tidak berbakat dengan bakat alami. Mesya standar juga bisa jadi tangguh ini. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memikirkan kembali teknik tombak lawannya. Pada saat yang sama, dia merasakan kesadaran tombaknya sendiri. Perlahan-lahan, dia merasa seolah-olah dia tidak lagi mengoperasikan Mesya, tetapi sebenarnya melakukan pertempuran sendiri. Menjadi satu dengan Mesya, ya, Ling Wuyue telah memberitahunya tentang kondisi ini sebelumnya. Kata-kata Ling Wuyue yang sebenarnya adalah, jika Anda ingin menjadi Master Es Mesya, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menjadi satu dengan Mesya Anda. Hanya ketika Master Mesya merasa bahwa Mesya itu sendiri, dia bisa benar-benar mengeluarkan setiap ons kemampuannya. Saat itulah dia benar-benar bisa menggabungkan kemampuannya sendiri dengan Mesya. Seolah dengan perjanjian diam-diam, kedua Mesya bergerak pada saat yang sama. Mereka menggunakan pendorong mereka secara bersamaan dan meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal. Tombak mereka diarahkan ke depan saat mereka maju ke depan dengan kemauan yang gigih. Mesya nomor 68 sudah berwarna biru sedingin es. Bahkan ada es yang terbentuk di permukaan mecanya. Mesya Tang Wulin, di sisi lain, adalah emas yang cemerlang. Kedua Mesya, yang jelas bukan Mesya standar lagi, tampaknya saling mencapai dalam sekejap. Mengisi daya dengan kecepatan maksimum, mereka mengulurkan tombak mereka, sederhana dan tanpa hiasan. Tombak nomor 68 juga seluruhnya berwarna biru es dengan es yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari belakangnya. Kemudian, mereka meledak dengan suara keras. Itu menyerupai jutaan tombak es yang meledak, seperti bunga es yang mekar. Tombak Tang Wulin, di sisi lain, terbelah menjadi dua, kemudian keduanya terbelah menjadi tiga, dan ketiganya terbagi menjadi jumlah yang tak terbatas. Sejumlah tanaman anggur Kaisar Blue Silver yang tak terhitung berubah menjadi tombak dan dengan cepat melesat maju. Setiap pohon anggur membawa serta kekuatan esensi darah yang pekat dan kesadaran tombak yang sangat kuat di dalam hatinya.
Setiap anggur Blue Silver Emperor yang ditikam 2 kali lipat kembali ke pusat dalam sekejap. Mereka bergabung dengan tombak Mesha sebagai Fingers 1000 menuduh. Menghadapi tekanan kuat yang lawannya letakkan di bawahnya, Tang Wulin telah melepaskan Tousan Accusing Fingers lagi. Itu bukan keterampilan yang sebenarnya, tetapi dari pemahamannya saat ini, dia menggabungkan Kaisar Blue Silver dan tombak Mesha menjadi satu. Begitu setiap pohon anggur Blue Silver Emperor menyentuh tombak Mesha, mereka secara alami akan menggulungnya. Itu membuat tombak lebih tebal, lebih berat, dan lebih padat. Kesadaran tombak dan cahaya tombak akan bergabung ke tombak sebelum kembali kepadanya. Ini membuat Mesha standar Tang Wulin bersinar dengan kecemerlangan yang bahkan lebih besar. Nomor 68 sekarang tampak seperti bunga es dingin berbunga penuh. Tang Wulin, di sisi lain, tampak seperti sedang memutar kerucut raksasa. Tanpa ragu, ini adalah kedua serangan yang mempertaruhkan segalanya dalam satu pukulan. Mereka telah memasukkan semua kekuatan mereka ke dalam serangan ini. Dalam konfrontasi yang tak terhindarkan, pahlawan akan menang. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan nafas. Tidak ada yang berharap bahwa pertempuran seperti itu akan diputuskan dalam waktu yang singkat. Alasan utama Tang Wulin dan nomor 68 memilih untuk mengakhirinya dengan cara ini adalah karena mereka mengerti bahwa lawan mereka sangat kuat. Ketika mereka dihadapkan dengan lawan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak menggunakan kekuatan tempur puncak mereka untuk serangan mereka? Ini adalah kontes kekuatan, aura, pemahaman tentang kesadaran tombak, dan kemampuan tersembunyi mereka. Mereka bertabrakan. Bunga es dan kerucut emas yang berputar bentrok. Kedua pihak berhenti sesaat, yang sepertinya membuat hati para penonton dan komentator berdetak kencang. Detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan bersinar dari balik bunga es. Tak lama setelah itu, kerucut emas itu dengan jelas maju ke depan. Bunga es yang besar itu langsung hancur berkeping-keping yang tersebar di mana-mana. Adegan yang luar biasa dan menakjubkan. Nomor 66 menang. Sorak-sorai yang terdengar seperti gunung-gunung yang bergema dan laut yang menderu bergema di seluruh stadion setelah 3 detik. Ada banyak pemirsa yang bersorak di depan layar jiwa mereka. Bab 1040-1040. Tabrakan yang kuat tampaknya telah mempengaruhi semua orang. Bahkan si nomor 68, yang kalah, dipuji oleh semua orang. Individu terakhir yang masih menjulang di tengah-tengah arena adalah Mesha yang bersinar dengan cahaya keemasan. Meskipun tubuhnya penuh dengan penyok dan retakan yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan belaka yang mengerikan, dia tetap berdiri. Pada akhirnya, auranya masih bertahan, dan udaranya yang dominan masih ada. Itu masih pemenang pertandingan ini. Itu masih juara yang paling menakjubkan. Raja Tombak, Raja Tombak, Raja Tombak. Tidak diketahui siapa yang mulai bersorak. Bahkan para komentator tidak bisa membantu tetapi bergabung. Dalam kompetisi Mesha tahun ini, ada banyak Master Mesha yang memilih tombak sebagai senjata mereka. Namun, hanya ada segelintir yang berhasil memasuki tahap akhir kompetisi. Mereka yang bisa mewakili semua Master Mesha ini tidak diragukan lagi adalah dua Mesha dari number 66 dan number 68. Meskipun pertandingan hari ini hanya putaran final pertandingan grup, itu tentu saja memberikan peringkat kepada Master Mesha yang menggunakan tombak. Tanpa pertanyaan, teknik tombak nomor 66 adalah yang paling kuat. Tang Wulin sekarang memejamkan matanya sementara dia tinggal di dalam Stardow Cabin. Dia memutar ulang adegan dorongan terakhirnya saat itu masih ada dalam pikirannya. Dia mendapatkannya. Dia sepertinya benar-benar mendapatkannya kali ini. Saat ketika dia menusuk dengan tombaknya, dia jelas merasa bahwa, dalam benaknya, sosoknya tampaknya tumpang tindih dengan tubuh Old Tang ketika dia menunjukkan Tousan Accusing Fingers kepadanya. Baru sekarang dia bisa sepenuhnya yakin bahwa dia telah mencapai beberapa terobosan dengan Fingers 1000 menuduhnya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Semua hari kultivasi itu tidak sia-sia. Dia telah berkultivasi begitu lama hanya untuk teknik tombak yang satu ini. Namun, pada akhirnya, panen akan selalu membuat orang bahagia. Pemenang kontes grup muncul ke babak berikutnya. Dia telah masuk ke dalam jajaran 16 teratas di kedua pertempuran Master Jiwa dan pertempuran Mesha. Dia juga salah satu pilihan terpanas untuk pemenang di kedua pertempuran. Meskipun dia tidak memiliki banyak dukungan dalam pertempuran Mesha seperti yang dia miliki dalam pertempuran Tuan Jiwa,
itu karena Tang Wulin tidak memasukkan sangat banyak keterampilan jiwanya selama proses kompetisi mecha. Dia lebih fokus untuk meningkatkan kontrolnya atas mechanya. Dia hanya akan puas menjadi pemenang terakhir. Aku setuju, suara rendah sepertinya memenuhi seluruh dunia yang gelap. Di atas tahta yang tinggi duduk seorang tokoh raksasa. Seluruh tubuhnya hitam pekat dan tampak seperti patung humanoid raksasa. Namun, ketika dia berbicara, seluruh ruang itu berkerut dengan intens. Di langit, sosok abu-abu yang sama besar mengangguk ke arahnya. Bagus sekali. Aku akan membuat persiapan sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikan kita saat ini. Kita harus menghancurkan setiap ancaman. Anakmu tidak akan mati dengan sia-sia, begitu kita menyerang dan mengambil alih dunia lain, semua energi yang kita konsumsi akan diisi kembali. Jangan beri aku omong kosong itu. Dunia itu seharusnya menjadi milik kita untuk melahap di tempat pertama. Karena manusia bersedia untuk menghubungkan bagian untuk kita, bahwa dunia adalah milik kita untuk diambil. Jadi, apakah kita sudah membuat kontrak dengan mereka? Kita bisa. Tujuan mereka tidak bertentangan dengan kita. Apa yang mereka inginkan adalah membunuh setiap makhluk hidup. Yang kita inginkan adalah melahap semua energi yang terkandung di dunia itu. Yang mereka inginkan adalah lebih banyak kebencian dan kehancuran energi ketika semuanya dihancurkan. Yang kita inginkan adalah semua energi. Tidak ada salahnya kita memberikan sebagian dari itu kepada mereka. Petik 2. Manusia-manusia itu liar. Mereka ingin membuat inti kehancuran dan membenci fondasi ketika mereka membentuk kembali alam surgawi mereka. Jika kita dapat memperoleh energi yang cukup, kita dapat membuat pesawat kita berevolusi. Ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan. Kamu bersiap-siap. 9 dari kita akan membuat kontrak dengan mereka. Aku bertaruh mereka tidak akan berani kembali pada kata-kata mereka. Sudah beres. Kita harus menghancurkan manusia yang telah menghalangi jalan kita selama bertahun-tahun. Perikop ini telah terhubung begitu lama sekarang. Sudah saatnya kita mengambil tindakan tegas. Jika kita terus bersikap konservatif dan menunggu kesempatan muncul, siapa yang tahu berapa lama itu akan terjadi. Meskipun kita akan menderita beberapa kerugian, semua upaya kita akan dimasukkan ke dalam satu dorongan terakhir ini. Jika kita berhasil, manfaat ini akan membawa kita akan melebihi jumlah semua dunia kecil yang kita lahap sebelum ini. Petik 2. Tenggelam dalam meditasinya, Tang Wulin diam-diam merasakan setiap partikel unsur di dunia di sekitarnya. Blood One telah memberitahunya bahwa itu adalah proses yang panjang dari mampu merasakan kehadiran elemen untuk memasuki domain roh. Mampu merasakan keberadaan elemen hanya berarti bahwa itu mungkin baginya untuk memasuki domain roh. Tanda sebenarnya dari melengkapi domain roh adalah mampu merasakan dan mengendalikan elemen luar dengan jelas melalui kekuatan spiritualnya. Tanpa ragu, dengan basis budidaya Tang Wulin saat ini, ia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai tujuan ini. Itu sebabnya dia harus menggapai elemen-elemen secara terus-menerus. Proses merasakan unsur-unsur juga merupakan metode kultivasi yang baik untuk kekuatan rohaninya sendiri. Pada saat yang sama, ia dapat memahami kualitas dasar dunia dengan lebih baik. Meskipun basis kultivasi Tang Wulin saat ini hanya dari pangkat Kaisar Jiwa, Blood One telah mengajarinya banyak hal tentang judul Douluos. Jika dia mencapai pangkat judul Douluo, naik bahkan oleh satu peringkat akan sangat sulit. Memahami asal-usul dunia dan mendekati asal-usul itu adalah bagian yang paling penting dari semuanya. Tidak ada keterampilan yang terkandung dalam ini. Itu lebih ke arah pengalaman pribadi dan pemahaman tentang semuanya. Setiap orang memiliki pengalaman berbeda dengan asal. Tanpa ragu, siapapun yang lebih dekat dengan kebenaran akan lebih dekat ke puncak. Tidak ada yang bisa memberitahu orang lain apa asal dunia itu. Ini karena kondisi hati setiap orang berbeda. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, karenanya, asal-usul setiap orang yang paling dekat juga berbeda. Ini sendiri merupakan misteri. Itu sebabnya, setiap orang harus mengalami dan memahaminya sendiri. Tanpa ragu, Tang Wulin sangat berbakat dengan bakat alami. Dia secara mengejutkan mampu mengalahkan darah 9 dengan basis budidaya Soul Kaisar 6 cincinnya. Meskipun Blood Nine yang disengaja menahan kekuatannya telah membantu, dan juga dia sangat meremehkan Tang Wulin, dia masih gelar Douluo. Fakta bahwa Tang Wulin mampu mengalahkannya telah mengejutkan seluruh batalion Dewa Darah. Oleh karena itu,
Blood One berharap bahwa ia dapat mulai melakukan beberapa hal yang hanya bisa dilakukan judul Doulos. Dia ingin dia meletakkan fondasi yang kuat ketika dia berada di puncak masa mudanya untuk mempersiapkan dirinya ketika dia naik ke puncak ras manusia. Kemajuan teknologi dampak pada Master Jiwa sangat besar. Itu telah menurunkan kedudukan sosial Tuan Jiwa. Namun, tanpa pertanyaan, Master Jiwa peringkat atas masih beberapa yang terpilih yang berdiri di puncak dunia. Ketika Akademi Shrek dipukul dengan bencana besar, jika Atlas Douluo ingin melarikan diri tanpa mengurus hal lain, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada akhirnya, ia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Tang Wulin dan yang lainnya, meninggalkan benih harapan terakhir untuk Akademi Shrek, sambil meletakkan penyok di pasukan Roh Kudus. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan tempur pertempuran 4 kata yang dimiliki limit Douluo. Begitu seseorang berada di peringkat itu, dia akan memiliki pertimbangan taktis di seluruh federasi. Itu juga alasan sebenarnya mengapa Akademi Shrek telah berdiri begitu lama. Jika Tang Wulin ingin membangun kembali Akademi Shrek, dia akan membutuhkan kekuatan yang bisa diperhitungkan. Namun, dia juga membutuhkan kekuatan absolut. Dia tercermin dalam meditasinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Tang Wulin secara bertahap memasuki kondisi meditasi surgawi. Akhir-akhir ini, berbagai kemampuannya telah meningkat terlalu cepat. Itulah sebabnya dia mengalokasikan lebih banyak waktu untuk meditasinya sendiri. Setelah pertumbuhan kekuatannya, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Hanya pemahaman yang luas yang bisa mengarah pada pemahaman dan kontrol yang lebih baik atas tubuhnya sendiri. Babak final tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal akan segera dimulai. Tidak ada banyak pertandingan seperti sebelumnya. Namun, lawan-lawan yang akan ia hadapi tidak dapat disangkal adalah yang terkuat di antara generasi muda federasi. Mungkin lebih tepat untuk menggambarkan mereka sebagai individu terkuat yang menguasai 3 kata pertempuran baju besi atau lebih rendah. Setiap pertandingan setelah ini akan sangat sulit. Dia tahu bahwa ada 2 orang lain yang berhasil mencapai babak final dari tentara. Masan bukan salah satu dari mereka. Bab 1041 banding 1041. Dengan kekuatan Masan, mengejutkan bagi Tang Wulin bahwa ia telah kalah di babak grup. Dia adalah Master Armor Tempur 2 kata dengan peringkat Sol Douluo berdering 8. Satu-satunya hal yang menghentikannya dari menjadi Master Armor Pertempuran 3 kata adalah penyelesaian armor pertempurannya. Namun, Masan kehilangan 2 pertandingan grup. Oleh karena itu, ia tidak dapat melanjutkan ke 16 top final. Kelompok Tang Wulin relatif lebih lemah dalam kekuatan mereka secara keseluruhan. Kemampuan yang dia perlihatkan unik dan membuatnya terdaftar sebagai salah satu pilihan terpanas. Tidak ada yang tahu pangkat basis budidayanya. Dengan kemampuan menyembunyikan yang dia pelajari dari Pulau Iblis, dia mampu menyembunyikan basis kultivasi aslinya dengan mudah. Itu sebabnya jumlah cincin jiwa yang dia lepaskan di setiap pertandingan tampak berbeda. Kombinasi warna mereka juga aneh. Itu adalah salah satu highlights dari kompetisi tahun ini. Namun demikian, ada beberapa wajah yang akrab di final. Ada 2 yang paling dikenalnya. Ye Xinglan duduk bersila dengan mata tertutup di ruang sunyi. Meskipun dia bermeditasi, tubuhnya masih mengeluarkan aura khas yang sulit untuk dijelaskan. Seragam militer biru lautnya berarti bahwa dia berada di angkatan laut. Di pundaknya ada 2 palang emas dan 2 bintang emas, pangkat seorang komandan. Dipilih dari rekrutan baru, dia dan Su Lizhi mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk masuk ke angkatan laut. Itu adalah armada Issea Federal yang dikenal sebagai armada yang tak terkalahkan. Itu juga armada yang paling kuat dari federasi. Dalam hal jumlah pasukan, tidak ada banyak perbedaan antara Korps Angkatan Darat Issea dan Korps Angkatan Darat Nordsea. Namun, dalam hal kekuatan dan peralatan para prajurit, Korps Angkatan Laut Nordsea tidak bisa dibandingkan. Mereka adalah elit di antara para elit. Di belakang Korps Angkatan Darat Issea, berdirilah Aula Pertempuran Dewa Federal. Kekuatan tertinggi di sini adalah Parlemen Federal. Komandan Korps Angkatan Darat Issea adalah seorang laksamana, seorang pejabat tinggi sejati di Angkatan Darat. Aturan militer Korps Angkatan Darat Issea sangat mudah. Hanya yang kuat yang akan direkrut. Selama seseorang memiliki kekuatan bela diri, itu akan sangat mudah untuk dipromosikan. Tidak ada yang berani menampilkan favoritisme atau melakukan pelanggaran di bawah pengawasan Battle God Hall. Selain itu,
Korps Angkatan Darat ISEA sangat menganjurkan kekuatan bela diri pribadi di antara semua tentara di Federasi. Ye Xinglan dan Su Lizhi menyamar untuk bergabung dengan tentara dan ikut serta dalam ujian. Tidak diragukan lagi, jiwa kaisar tipe makanan langsung menarik perhatian semua orang. Ketika dia pertama kali tiba, Su Lizhi menerima lebih banyak perhatian daripada Ye Xinglan. Alasannya sederhana, seorang master jiwa berjenis makanan kaisar jiwa dapat menyediakan semua makanan yang dibutuhkan untuk kapal perang ketika mereka berperang. Selama para penguasa jiwa di kapal perang diberi makan, itu bisa saja terus berjuang di laut. Setelah mereka mendaftar, Su Lizhi langsung ditugaskan sebagai komandan letnan. Di antara 7 monster Shrek, ia dianugerahi pangkat militer tertinggi setelah mendaftar. Su Lizhi adalah komandan yang efektif di Departemen Logistik Korps Angkatan Darat ISEA. Dia telah menunjukkan kinerja luar biasa selama salah satu latihan. Dengan jiwa bela diri sanggulnya, ia memberikan peningkatan kemampuan perang yang besar dan dihargai dengan pujian tertinggi dari tentara. Dia hanya harus menunggu 3 bulan sebelum dipromosikan menjadi kapten. Sebulan telah berlalu sejak latihan perang. Itu masih diingat oleh semua orang. Su Lizhi berada di puncak karirnya. Saat dia membuat berbagai roti, dia menyembunyikannya di beberapa pos pertempuran penting menggunakan teknik senjata tersembunyi Tangsek. Faktanya, yang memiliki dampak paling besar bukanlah recovery poke buns, tetapi bun sup agility. Roti sup sangat meningkatkan efisiensi semua unit pertempuran. Pasukan Mesha di kapal perang juga ditingkatkan oleh Bloodsus bin buns miliknya. Ketika mereka bertarung melawan Mesha kapal perang lain, mereka mengalahkan lawan mereka meskipun sama-sama cocok. Bisa dikatakan bahwa kekuatan Su Lizhi sendiri adalah faktor penentu dalam pertempuran. Ini adalah keuntungan dari memiliki master jiwa tipe makanan tingkat tinggi. Setelah latihan, ia menjadi guru jiwa yang paling dicari oleh semua kapal perang utama. Itu memberinya promosi yang cukup cepat. Dia dikenal sebagai bintang baru dari Departemen Logistik Armada ISEA. Begitu dia menerobos wilayah Solsein, dia memegang posisi yang lebih penting. Sejauh menyangkut armada ISEA, mereka berharap bahwa ia dapat mendedikasikan upayanya untuk menjadi judul Douluo jenis makanan di masa depan. Di seluruh benua, hanya ada 2 jenis judul makanan Douluos yang ada. Mereka berusia lebih dari 80 tahun dan tidak mungkin lagi bertugas di ketentaraan. Begitu sebuah armada memiliki seorang master jiwa berjenis makanan judul Douluo, armada itu bahkan bisa disebut armada abadi. Oleh karena itu, Su Lizhi adalah bakat strategis di armada. Dibandingkan dengan Su Lizhi, jalan yang diambil Ye Xinglan sangat berbeda. Sebagai kaisar jiwa 6 cincin, dia bisa ditugaskan sebagai komandan letnan. Namun, itu tidak terjadi untuk armada ISEA. Armada ISEA memiliki persyaratan ketat. Selain itu, mereka memiliki banyak ahli untuk memulai. Kekuatan tua polos tidak cukup, itu harus menjadi kekuatan tempur. Kedua kekuatan ini tidak sama. Banyak guru jiwa yang direkomendasikan oleh akademi hampir tidak dapat menunjukkan basis kultivasi mereka setelah mereka bergabung dengan tentara. Ada aturan yang ditetapkan dengan baik di Korps Angkatan Darat ISEA yang menetapkan peringkat tertinggi yang bisa diterima oleh seorang master pertempuran sejati adalah seorang letnan. Oleh karena itu, Ye Xinglan bergabung sebagai letnan. Alasan mengapa dia bisa menjadi komandan dalam waktu sesingkat itu sepenuhnya karena usahanya sendiri. Korps Angkatan Darat ISEA paling menganjurkan kekuatan bela diri pribadi. Ada berbagai kompetisi di dalam ketentaraan. Ye Xinglan mengandalkan kekuatan pribadinya yang sangat kuat untuk memenangkan 3 kompetisi solo. Prestasinya telah menarik perhatian atasan. Dia adalah wanita muda yang sangat cantik. Pada saat yang sama, dia menampilkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Ini membuat para pejabat tinggi militer lebih fokus padanya. Belum lama ini, dia mengandalkan kesadaran pedangnya yang kuat dengan kemauan yang kuat untuk mengalahkan Master Armor 2 kata Sol Douluo peringkat. Setelah itu, ia dipromosikan menjadi seorang komandan. Ye Xinglan juga terluka parah selama pertempuran. Belum lagi, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan lawannya. Master Armor 2 kata Sol Douluo yang berperingkat, yang juga seorang kolonel senior takut menghadapi kesadaran pedang yang menakutkan. Sejak hari itu dan seterusnya, Ye Xinglan memiliki moniker dari Battle Goddess. Semua orang tahu Dewi Pertempuran Starlight. Ye Xinglan telah mendaftarkan jiwa bela dirinya sebagai pedang Starlight, bukan pedang Stargod.
Setelah bergabung dengan tentara, dia tidak berada di departemen yang sama dengan Sulisi. Mereka memiliki tujuan yang sama, meskipun jalur yang mereka ambil berbeda. Keduanya telah menerima saran Tang Wulin dan mulai berlatih mengoperasikan Mesya. Mereka sudah menguasai kontrol dasar dari Mesya. Su Lizhi telah bekerja sangat keras dalam hal ini. Selain itu, tentara telah memberinya dukungan yang cukup dalam hal sumber daya. Oleh karena itu, ia membuat peningkatan besar dalam keterampilan pengoperasian Mesya. Ye Xinglan diam-diam bermeditasi. Dia saat ini memiliki keinginan kuat. Tidak jauh darinya, ada Stardow Cabin yang dijual dengan harga tinggi di pasar. Dia mewakili Korps Angkatan Darat Issea di kompetisi. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari tentara yang berhasil mencapai 16 pertandingan solo teratas. Pejabat tinggi tentara telah berjanji padanya bahwa jika dia berhasil mencapai perempat final, mereka akan membengkokkan aturan dan mempromosikannya menjadi kapten. Jika dia ternyata menjadi pemenang untuk final, mereka akan menjadikannya seorang kolonel senior. Di puncak gunung, sesosok kecil perlahan melemparkan pukulan. Tiba-tiba angin kencang pecah di puncak gunung. Jauh dari sana, jejak raksasa tinju perlahan-lahan terukir di sekelompok awan oleh gelombang kejut. Meskipun itu hanya berlangsung untuk sementara waktu, jejak tinju itu memang pemandangan yang indah. Sosok itu berputar lagi dan melemparkan pukulan lain. Gerakannya relatif tenang, tetapi puncak gunung itu sekali lagi dipukuli oleh angin kencang. Dia tampak seperti binatang buas yang bisa membuat angin dan membubarkan awan. Tindakannya sangat lambat, namun, dia diam-diam membengkokkan ruang di sekitarnya. Sebuah pusaran yang dibentuk oleh awan dan kabut perlahan-lahan muncul di langit. Gerakannya mulai menambah kecepatan. Dengan setiap pukulan yang dilemparnya, udara akan bergetar hebat dan pusarannya akan sedikit membesar. Lingkaran cincin jiwa naik dari bawah kakinya. Ada sebanyak 6 dering, 2 ungu dan 4 kulit hitam. Itu pasti kombinasi cincin jiwa tingkat tinggi. Tiba-tiba, dia meraung ke langit. Raungannya konsisten dan tidak berserakan. Awan di langit tiba-tiba tersedot ke dalam tinjunya. Ketika dia melemparkan pukulannya lagi, awan berbentuk pusaran keluar dari tinjunya. Setiap pukulan lebih kuat dari yang sebelumnya. Udara bergetar hebat, bahkan puncak-puncak gunung yang jauh tampak mengguncang. Ini berlangsung selama 1/4 jam sebelum akhirnya dia berhenti berolahraga. Dia lalu menekan telapak tangannya untuk bersantai. Setelah itu, ketika angin kencang bertiup, petak besar bubuk batu berserakan di udara. Ketinggian gunung diturunkan oleh 1 kaki. Batuan ditumbuk oleh kekuatan dari pukulannya, tetapi mereka tetap di tempat dan mempertahankan bentuknya sampai angin bertiup. Dalam hal pemanfaatan kekuatan jiwa, kendalinya sangat tepat. Bab 1042. Kamu terlalu kuat. Aku pikir bahkan kakak tidak lagi menjadi sainganmu. Sebuah suara pujian terdengar di udara. Retakan sepertinya terbuka di langit tiba-tiba. Kemudian, sesosok sosok turun diam-diam di sampingnya. Orang yang berlatih pukulannya adalah seorang wanita muda. Dia memiliki penampilan rata-rata dan fisik yang tinggi. Dia mengenakan seragam militer abu-abu metalik dan memiliki 2 palang dan 3 bintang di pundaknya. Meskipun penampilannya tidak menonjol, dia tampak gagah dalam seragam militernya. Orang yang mendarat di sampingnya adalah seorang pria muda. Demikian pula, ia mengenakan seragam militer, tetapi pangkat di pundaknya adalah 2 batang dan 2 bintang. Penampilannya juga run of the mill. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Meskipun dia berdiri di sana, dia memberi perasaan bahwa dia tidak benar-benar ada di sana, seolah-olah proyeksi itu berdiri di sana. Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan padanya? Kali berikutnya dia memanggil, mengapa kamu tidak mengatakan itu ke wajahnya? Kata perwira militer wanita itu dengan datar. Pria muda itu berkata dengan ekspresi tak berdaya, ya, kami keluarga, kau tahu. Jangan anggap aku buruk. Kemajuanmu benar-benar hebat. Jika kau terus begini, aku tidak tahu kapan aku akan bisa menikahimu. Dia ingat apa yang dikatakan wanita sebelum dia, bahwa dia hanya akan menikah dengannya jika dia bisa mengalahkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tertekan. Dia telah bekerja sangat keras. Tidak lama setelah bergabung dengan tentara, dengan pemahamannya tentang teknik rahasia Tang Sekte, capturing Crane Controlling Dragon dan pengamatannya tentang perubahan yang dibawa angin ke awan di pegunungan, dia telah menciptakan keterampilan jiwanya sendiri,
Cloud Vortex Divine pukulan hal ini menyebabkan pencerahannya pada penggabungan dengan alam. Basis kultivasinya langsung mencapai terobosan dan ia segera mencapai peringkat 70. Jika dia memiliki jiwa roh, dia pasti sudah menjadi orang suci jiwa. Sejak dia menciptakan Cloud Vortex Divine Pang, kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Dia akhirnya menemukan jalan yang telah dia cari selama ini. Tinju adalah senjata terakhirnya. Palu raksasa awalnya dibuang. Memang, dia adalah orang yang memiliki dua jiwa bela diri super besar, kera raksasa Titan dan malaikat jatuh. Dia tidak lain adalah Yuanen Yehui. Orang yang berdiri di sampingnya, saat ini, adalah Xie yang menyamar. Sudah beberapa bulan sejak mereka datang ke Korps Tentara Utara. Yuanen diberi pangkat kolonel setelah basis budidayanya menerobos ke 7 cincin. Kekuatan pribadi yang dia perlihatkan telah mengejutkan seluruh pasukan. Jiwa bela diri yang dia nyatakan adalah Titan AP, jiwa bela diri yang sama yang dimiliki oleh tentara Dewa Darah Masan, pasukan yang sama dengan Tangulin. Penampilan kera Titan mirip dengan kera raksasa Titan. Mereka yang tidak terlalu akrab dengan dua jiwa bela diri ini tidak akan bisa membedakan mereka. Kekuatan Xie juga meningkat pesat. Namun, dibandingkan dengan Yuanen Yehui, dia masih tertinggal. Namun, dia juga menemukan jalannya sendiri. Dia yakin akan hal itu setelah bergabung dengan Batalion Pengintaian Korps Tentara Utara. Dia saat ini adalah wakil komandan Batalion Pengintai Batalion sedangkan Yuanen Yehui adalah kepala unit tempur. Pada saat yang sama, dia juga komandan Batalion Keamanan Korps Tentara. Korps Tentara Utara menjaga perbatasan utara dan ditempatkan di pinggiran Tule. Tule adalah tempat yang tidak bisa dihuni. Selain itu benar-benar tertutup oleh lapisan es yang tebal. Tanah itu tidak dapat dikembangkan karena takut memicu bencana besar yang disebabkan oleh meningkatnya suhu global dan naiknya permukaan laut. Douluo benua sudah menjadi benua paling utara di antara 3 benua. Selain itu, Tule juga merupakan tempat yang misterius. Menurut legenda, binatang buas yang kuat masih berkeliaran di Tule. Jiwa binatang buas ini tidak akan meninggalkan Tule dengan mudah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan untuk mempersiapkan kemungkinan serangan binatang buas, Federasi menempatkan pasukan di Tule. Tule adalah tempat yang keras. Kebanyakan orang tidak mau datang ke sini. Namun, Korps Angkatan Darat Utara dikenal karena keuletannya. Itu juga salah satu dari 8 tentara federal besar. Meskipun mereka memiliki jumlah pasukan terkecil di antara 8 tentara besar, tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatan tempur tentara ini. Tentara Utara terutama dikenal karena pasukan Mesya mereka yang tangguh. Tanah yang tertutup es dan salju adalah tempat yang sempurna untuk mengembangkan kehendak seseorang. Itulah alasan kegigihan Korps Angkatan Darat yang terkenal itu. Siapa keluargamu? Lebih baik kau bekerja keras sendiri, kata Yuanen Yehui dengan tajam. Apakah ini berarti Cloud Vortex Divine Pang Anda masih belum cukup baik untuk mengalahkan kakak? Xie bergerak mendekati Yuanen dan mengambil tangannya dengan wajah memerah. Yuanen Yehui tidak mengabaikannya. Dia hanya memutar matanya ke arahnya. Dia sudah terbiasa dengan tingkah laku orang ini. Xie menarik tangannya dan berkata dengan pujian, "Wow, sulit untuk membayangkan bahwa tangan kecil yang cantik ini mampu melemparkan pukulan yang kuat." Yuanen Yehui menarik tangannya kembali. "Jangan terlalu norak. Aku sudah merinding." Terlepas dari tanggapannya, tatapannya mengkhianati firasat senyum. "Ngomong-ngomong, aku dengar kamu sudah sampai di putaran final tantangan jaringan pertempuran Star Stardow. Aku ingin tahu apa hasil undiannya. Lebih baik tidak menghadapi kakak di pertandingan sebelumnya." "Baik," kata Xie. Yuanen Yehui berkata, "Bukankah kamu mengatakan bahwa dia mungkin tidak cocok untukku?" Xie malu menjawab, "Itu hanya kiasan. Kakak dikenal karena kemampuannya menciptakan mukjizat. Selain itu, bagaimana jika Anda berdua terluka selama pertandingan? Konyol, itu kompetisi Battle Network. Tidak ada kerusakan nyata yang terjadi pada tubuh kita yang sebenarnya. Betapa bodohnya Anda." Baik-baik saja. Tapi, aku juga menanti-nanti untuk melihat acara menarik seperti apa yang akan terjadi ketika Cloud Vortex Divine Pang bertemu dengan garis keturunan kakak naga emas. Oh ya, Zheng Yu tidak dapat mencapai final ini, waktu. Dia sangat tertekan. Hahaha. Petik 2. Kamu berbicara seolah-olah kamu berhasil mencapai final sendiri. Petik 2, berhentilah tertekan.
Kamu begitu dekat. Keberuntungan juga memainkan perannya. Kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri karena kalah. Su Xiaoyan mengguncang lengan Yue Zhengyu dengan ringan. Yue Zhengyu tampak dikalahkan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Langit benar-benar bekerja melawanku. Mengapa aku tidak melihat sepotong baju besi pertempuran hancur di lantai? Jika aku melakukannya, aku tidak akan kehilangan kendali atas tubuhku. Itu adalah milikku, kekuatan spiritual yang tidak cukup kuat. Saya tidak bisa menguasai medan pada saat genting. Ini mungkin telah diperhitungkan oleh lawan saya. Kerugian adalah kerugian. Saya tidak mengatakan itu tidak adil. Saya hanya kecewa karena saya tidak bisa bertemu dengan kakak laki-laki dan yang lainnya di putaran final. Saya bermaksud melihat seberapa jauh semua orang telah berkembang selama putaran final. Petik 2. Pundak mereka dihiasi dengan pangkat letnan kolonel. Mereka mengenakan seragam militer kuning yang cerdas. Dari tugas resmi mereka, Su Xiaoyan bahkan mungkin peringkat di atas Yue Zhengyu. Seorang master jiwa pertempuran itu mudah ditemukan, tetapi master jiwa sistem kontrol yang sangat kuat jarang terjadi. Dalam hal mengendalikan kemampuan, kendali mutlak staf bintang Su Xiaoyan telah membuatnya hampir seperti peri ketika ia bergabung dengan Korps Tentara Selatan. Dia segera dipromosikan. Alasan mereka memilih Korps Tentara Selatan adalah karena perwira komandan Korps Tentara Selatan adalah anggota klan Malaikat Suci. Dengan kata lain, itu adalah cadangan keluarga Yue Zhengyu. Mereka tidak perlu takut mengekspos identitas mereka di sini. Apa yang memperburuk depresi Yue Zhengyu adalah promosi Su Xiaoyan yang murni karena upaya pribadinya, sedangkan promosinya sebagian dimotivasi oleh kenyataan bahwa ia berasal dari klan Malaikat Suci. Dia berniat untuk menampilkan kekuatannya sendiri melalui tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal sebagai pembenaran bahwa dia layak peringkat. Namun, tidak ada yang mengharapkan lawannya untuk mengubah gelombang pertempuran ketika dia sudah berada di atas angin. Su Xiaoyan menutup mulutnya dan terkikik. Mungkinkah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan kakak? Jangan lupa bahwa dia pernah mengalahkanmu dan Xie pada saat yang sama. Yue Zhengyu batuk. Bisakah kita tidak membawa masa lalu? Aku hanya mengatakan, setelah menyelesaikan pembaptisan suci klan saya, kekuatan jiwaku disempurnakan. Aku akan segera dapat membentuk inti jiwaku. Setelah inti jiwaku selesai, aku pasti akan menerobos ke peringkat 70. Lalu, aku akan bergabung dengan binatang berjiwa tumbuhan tipe 100.000 tahun dan mendapatkan cincin jiwa 100.000 tahun. Aku akan mampu menghadapi kesempatan melawan kakak saat itu. Bab 1043-1043. Su Xiaoyan menghela nafas. Aku tidak ingin membuatmu stres pada awalnya, tapi aku pikir lebih baik bagimu untuk menerima kenyataan lebih cepat. Aku sudah melihat rekaman pertempuran Big Brother dari tahap final kompetisi. Kamu harus melihat sendiri nanti. Dia berbeda sekarang. Petik 2. Apa yang kamu maksud dengan perbedaan? Tanya Yue Zhengyu dengan rasa ingin tahu. Su Xiaoyan berbicara, saya tidak berani mengklaim dirinya dominan dan luar biasa lagi. Mungkinkah Anda berpikir bahwa hanya kita yang dapat mencapai terobosan? Saya dapat mengatakan bahwa kakak telah membuat terobosan juga. Selain itu, ini adalah lompatan kuantum baginya. Petik 2. Yue Zhengyu tampaknya tidak suram seperti yang dibayangkan Su Xiaoyan. Bibirnya tersenyum. Itulah cara untuk melakukannya. Itu sebabnya dia adalah kapten kita. Dia selalu terampil dalam menciptakan mukjizat selama ini. Di sisi lain, dia akan memimpin kita untuk menciptakan mukjizat yang lebih besar di masa depan, jadi bagaimana dia bisa melakukan itu jika dia tidak kuat? Aku sudah merasa sedikit bersemangat untuk mencoba sekarang. Bagaimanapun, kita harus mencurahkan segala upaya untuk mengangkat diri kita sebagai benih akademi. Petik 2. Hampir semua televisi jiwa mulai menyiarkan rekaman kompetisi dari tantangan Stardew Battle Network Federal. Tak terhitung orang yang menunggu kompetisi yang akan dimulai di depan layar mereka. Tidak ada batasan usia dalam kompetisi karena itu hanya terbatas pada master jiwa di bawah basis budidaya armor pertempuran 3 kata. Dikatakan bahwa setelah peningkatan yang dekat dari Stardew Battle Network, bahkan para master jiwa peringkat atas dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seseorang tidak punya pilihan selain mengatakan Stardew Battle Network telah berhasil menggunakan kontes untuk mempromosikan dirinya di seluruh federasi kali ini. 16 kontestan terakhir hanya diberi nomor dan juga peluang mereka untuk menang.
Publik diizinkan untuk memasang taruhan siapa yang akan menjadi juara akhir. Peluang mereka dialokasikan sesuai dengan kinerja guru jiwa selama kompetisi sebelumnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa taruhan telah meningkatkan suhu kompetisi. Federasi mendapat penghasilan besar dari perjudian saja. Peluang untuk nomor 33 adalah 1 hingga 4 dan berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat peluang. Prediksi kemampuan, terampil dalam kekuatan. Jiwa bela diri, mirip dengan naga asli. Basis kultivasi, tidak diketahui dengan kemampuan untuk menyembunyikan cincin jiwa. Perkiraan basis budidaya, Soul Sage 7 cincin atau lebih. Mampu mengakhiri pertempuran dengan meluncurkan kemampuan menyerang yang kuat dan eksplosif dalam waktu singkat, seperti yang terlihat melalui rekaman pertempuran sebelumnya. Kekuatan yang tak tertahankan. Nama panggilan, Raja Naga Emas. Salah satu topik hangat dalam perdebatan tentang juara akhir. Kelemahan, terutama apakah guru jiwa ini dilengkapi dengan kemampuan untuk mempertahankan pertempuran. Master jiwa biasa dengan kekuatan ledakan sedikit lebih lemah dalam pertempuran terus-menerus selama pertempuran yang sebenarnya. Begitu dia telah bertemu lawan yang sama rata yang dapat menahan ledakan sebelumnya, maka, dia sangat mungkin akan kehilangan kompetisi terakhir. Penilaian keseluruhan, kemungkinan menjadi juara mungkin lebih dari 20%. Kemampuan individu yang kuat dengan kemungkinan kemampuan tersembunyi. Pertempurannya selalu membuat seseorang terbakar dengan kemarahan yang benar. Ia adalah kombinasi sempurna antara kekuatan dan keindahan. Sangat populer di mata khalayak. Mungkin, dia bukan yang paling kuat di antara semua kontestan tetapi jelas yang paling keren. Ia terkenal sebagai kontestan yang paling mudah menyentuh hati para gadis muda menurut peringkat Stardow Battle Network. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terdiam saat membaca penilaiannya. Apa yang mereka maksud dengan kontestan yang paling mudah menyentuh hati para gadis muda? Penilaian itu sangat aneh. Dia melepas pakaiannya dan memasuki kabin Stardow. Dia online dan menyelesaikan banyak tugas persiapan. Kabin Stardow ditutup dan dia terhubung. Ada kilatan bayangan saat dia muncul di dunia Stardow Battle Network sekali lagi. Tang Wulin heran menemukan bahwa dia berbeda dari orang lain. Tubuhnya dilapisi dengan sinar keemasan berkabut dan menarik perhatian semua orang dalam sekejap. Di luar itu, kata-kata emas, nomor 33, melayang di atas kepalanya daripada Little Tang. Apakah ini salah satu manfaat dari memasuki final? Dia merasakan sentakan di hatinya sementara bibirnya tidak bisa menahan senyum. Jaringan pertempuran Stardow tampaknya semakin menarik. Meskipun secara keseluruhan masih sangat kasar dan tidak dilengkapi dengan fungsi lain, tetapi setidaknya, dia sudah menggunakan kompetisi sebagai platform untuk dikembangkan di masa depan. Masa depannya cerah. Raja Naga Emas terkesiap datang dari sisinya ketika seorang gadis muda segera tiba di sebelah Tang Wulin setelah beberapa saat. Dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Fitur wajahnya tidak diungkapkan kepada Tang Wulin karena tampaknya ada kerudung yang menutupi wajahnya sehingga tidak ada cara dia bisa melihatnya dengan jelas. Ini dilakukan untuk melindungi privasi kontestan. Pada gilirannya, gadis itu terhalang oleh cahaya keemasan ketika dia datang dalam jarak 3 meter dari Tang Wulin. Tidak mungkin dia bisa lebih dekat. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, mengambil langkah besar menuju arena kompetisi. Di sekelilingnya, ada terengah-engah dan mengaum, tapi mungkin karena pengaturan sistem, tidak ada yang bisa lebih dekat dari 3 meter darinya. Ketika ia dengan cepat melewati, orang-orang menghilang secara alami segera setelah itu. Final akan segera dimulai sehingga untuk menjadi juara akhir, ia masih harus berpartisipasi dalam 4 kompetisi. Tidak ada keraguan bahwa 4 kompetisi akan sangat sulit baginya. Lawan yang akan dia hadapi akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia sudah melihat peluang untuk Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sebelumnya. Peluang mereka masing-masing kedua dan ketiga dari yang terakhir. Pada saat yang sama, ia melihat rekaman kompetisi dari kontestan lain sebelumnya. Dia sangat sadar bahwa kompetisi berikut akan sangat sulit baginya. Peluangnya berada di peringkat ketiga karena dia cukup cepat untuk mengakhiri kompetisi lebih awal sehingga dia merasa lebih misterius kepada penonton. Tidak ada yang bisa melihat apa kekuatan jiwanya dan basis kultivasi sehingga mereka memiliki banyak spekulasi tentang dia. Para penonton tidak bisa menilai pangkatnya berdasarkan kemampuan yang telah dia tampilkan. Tanpa ragu, peluang memberikan estimasi yang paling tepat.
Lawannya lebih kuat tapi ini sebenarnya meningkatkan keinginan untuk bertarung di hati Tang Wulin lebih. Sayang sekali tidak ada pertandingan dua-dua atau grup dalam kompetisi Stardew Battle Network tahun ini. Dia benar-benar berharap bisa berpartisipasi dalam turnamen bersama teman-temannya. Dia mengingat pengalaman mereka ketika mengambil bagian dalam kompetisi kembali di Kekaisaran Bintang Luo dan dia masih merasa seperti dia terbakar dengan kemarahan benar sekarang. Dapat dikatakan bahwa kultivasinya benar-benar mulai meningkat secara dramatis segera setelah ia mengalahkan Long Yue. Setiap serat dari dirinya dipicu sejak saat itu apakah itu kepercayaan dirinya atau potensinya. Kontestan terhormat, nomor 33, tolong ikuti saya. Dia tidak secara langsung dipindahkan keluar seperti sebelumnya, tetapi sebaliknya, seorang pelayan wanita cantik datang berjalan dan membuat isyarat undangan ke arahnya. Menurut pengetahuannya tentang Stardew Battle Network, setiap peserta di Battle Network dibentuk dengan memasukkan manusia nyata ke dalam sistem melalui kabin Stardew. Situasi sepertinya telah berubah pada tahap akhir kompetisi. Tang Wulin dibawa ke kamar terpisah. Ruangan itu didekorasi dengan mewah dan terasa nyaman. Ini adalah ruang istirahat pribadimu. Aku akan datang ke sini untuk membimbingmu ke arena kompetisi nanti ketika kontes akan dimulai. Kamu bisa memanggilku kapan saja untuk memberikan apapun yang kamu inginkan. Petugas itu tersenyum dengan sangat ramah saat dia melemparkan pandangan ingin tahu pada Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa tahu dari sosok dan coraknya bahwa dia sekitar usianya. Golden Dragon King telah mendapatkan reputasi yang menakjubkan dalam kompetisi ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak memusatkan perhatiannya padanya. Tang Wulin mengangguk padanya dan menyatakan rasa terima kasihnya. Petugas berjalan keluar tanpa suara dan meninggalkan kamar yang nyaman untuknya. Ada beberapa makanan penutup, buah-buahan, dan minuman yang disiapkan dengan hati-hati di dalam ruangan. Sebuah tempat tidur diletakkan di samping dengan bantal khusus yang digunakan untuk meditasi. Semuanya diatur dengan pertimbangan cermat. Tang Wulin duduk di bantal dan meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Dia menutup matanya dan duduk dengan tenang. Itu adalah babak pertama dari 16 menjadi 8 untuk final hari ini. Setiap putaran adalah turnamen eliminasi sehingga setiap kontestan hanya memiliki satu kesempatan. Sedangkan untuk hasil undian, pengumuman hanya akan dilakukan tepat ketika kompetisi telah dimulai. Jadi, tidak ada dari mereka yang tahu siapa lawan mereka. Tang Wulin tidak keberatan bertemu dengan siapapun, tetapi ia tidak ingin berperang melawan teman-temannya. Pada saat yang sama, ia merasa percaya diri untuk Yuanen dan Ye Xinglan karena Calo tidak memiliki semua detail tentang semuanya. Mereka memiliki begitu banyak pengalaman dan itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para master jiwa biasa, terutama ketika menyangkut profil psikologis mereka. Dengan pelatihan dari Pulau Iblis, mereka pasti akan menjadi berkali-kali lebih kuat daripada orang kebanyakan. Cahaya redup muncul di wajah Tang Wulin. Itu menghilang dan berubah menjadi warna emas yang membuat kulitnya tampak transparan. Meskipun dia tidak bermeditasi, Tang Wulin menemukan melalui proses penginderaannya yang tenang bahwa tidak ada unsur lain yang ada di Battle Network, hanya beberapa fluktuasi spasial ringan. Jadi, meskipun Stardew Battle Network dapat mensimulasikan dunia nyata dengan tingkat akurasi yang tinggi, itu masih berbeda dari kenyataan. Bagaimanapun, semua yang ada di sini adalah khayalan. Alasan mengapa jaringan itu tidak dapat menahan pertempuran antara Tuan Baju Perang 3 kata ke atas bukan karena dampak energi, tetapi terutama karena kekuatan spiritual mereka begitu besar sehingga akan membuat seluruh sistem dalam bahaya dan melemparkannya ke dalam kekacauan. Jaringan pertempuran Stardew sangat mengagumkan. Jaringan pertempuran Stardew yang dikembangkan oleh Federasi dapat digunakan secara luas untuk meningkatkan keterampilan pertempuran setiap pengguna. Itu sangat membantu dan vital bagi tentara.